kita bisa berkumpul hari ini. Kita akan diskusi di Kitkom. Kali ini kita akan bertemu dengan Swamedia Informatika. Sekilas aja ya, kita akan ngobrolin Swamedia ini pertama kali berdiri dengan jumlah orang 15 orang timnya. Ini 15 orang, dimulai kalau nggak salah dari kos-kosan ya kayaknya. Dari kos-kosan, terus berlanjut sampai ke daerah mana ya? Daerah kayak di dekat Gagak kali ya. Lupa saya. Terus kemudian tinggal di mereka ngebangun ngontrak di Sidomukti, dan habis itu Sidomukti menjadi daerah Silicon Valley-nya Bandung ya. Dan ternyata mereka awet di daerah situ dan sekarang membangun 2 tempat di wilayah sana dengan gedung yang megah. Kalau kita lewat situ, kita akan ketemu gedung Swamedia. Nggak, gedung Swamedia. Namanya apa, Pak? Geraha Swamedia. Ada. Nah, pengalaman saya dari beberapa jebolan Swamedia ini emang menghasilkan orang-orang yang keren-keren ya. Kayak misalnya Monang ini. Dia sekarang jadi salah satu developer di luar di sana. Lupa di negara mana. Tapi dia Java pure Java. Terus Google, ada lagi Winardi, dia juga jadi developer juga di luar negeri. Yang ada beberapa orang juga mungkin jadi developer di Oracle. Dan banyak lainnya dan gue sendiri jadi developer di Giri Mekar aja. Kirain nggak disebutin. Sebutin diri dong, biar kesannya tetap ada Agus gitu. Oke. Hal yang menarik nih dari yang gue kutip dari Profesor Richard Foster dari Yale University, itu di Amerika rata-rata itu yang di SP 500, perusahaan-perusahaan di indeks di SP 500 itu dulu mereka itu umurnya itu sekitar 67 tahun bertahannya dulu ya. Tapi kalau di Jepang sih ada lah yang ribuan tahun. Nah, dari tahun 1920 sekarang ini itu malah bergeser ke 15 tahun. Umur sebuah perusahaan habis 15 tahun langsung biasanya bisa bubar. Nah, tapi dari US Small Business Administrasi dari Amerika, gue mengutip dari Amerika aja biar terkesannya aman-aman banget lah gitu ya. Dari 2/3 bisnis itu, yang bertahan itu setidaknya tuh hanya 2 tahun. Jadi dari 2/3 bisnis ya. Dan yang lebih lagi setengahnya itu bertahan 5 tahun. Ya, sisanya mungkin agak lebih panjang ya. Nah, gue bertemu dengan beberapa teman, emang kasus-kasusnya banyak ya. Ada yang, sudah tuh Om Sis, mana Om Sis ngilang ya? Oke. Yang dia mungkin hanya bertahan berapa tahun. Terus kemarin juga saya ngobrol juga dengan beberapa itu, akhirnya bubar jalan. Dan banyak lah cerita, ada yang suami istri yang akhirnya bubar. Nah, ini bisa bertahan hampir 1 dekade ya, lebih 2 dekade ya, 21 tahun. Nah, ini hal yang menarik nih. Apa sih kunci-kunci rahasianya yang sebenarnya dari Swamedia ini bisa bertahan kayak gitu? Mungkin bisa cerita dulu lah Pak Topik ya kayaknya ya, atau Pak Dedi nih, bercerita dulu lah tentang Swamedia ini gimana sih sebenarnya ceritanya, Pak? Ya. Sebenarnya asik ya kalau yang bukannya orang yang udah kenal banget Swamedia ya. Nggak bisa bohong ini soalnya ini. Nggak bisa nulisnya bagus-bagus ini. Hati-hati nih. Ketahuan semua. Monggo Pak Taufik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Jadi emang ini awalnya ditodong sama Om Agus ini di masjid. Ya, mungkin kalau bicara sejarah sebagian mungkin beberapa teman ya Om Agus mungkin sudah tahu. Izin share screen aja ya. Oke. Ini mungkin sebelumnya kelihatan ya? Kelihatan. Ya, sorry. Ini makanya cuma 1 slide aja. 1 slide penuh makna, Pak. Oke, mana tadi? Spotlight dulu. Kelihatan.
Di-share ulang, Pak. Hah? Oke, sip. Kelihatan. Oh, salah. Salah, whiteboard. Malah whiteboard yang muncul. Ini berarti habis pitching ini. Ini aja lah. Ketahuan umur, masih latihan. Harusnya muncul ini. Muncul, Pak, harusnya. Udah. Nggak apa-apa, segini juga kelihatan kok. Kelihatan nggak? Berarti kurang gede takutnya. Di 100% aja, Pak. Ya, entar. 100% ya. Oke. Nah, ini. Nah, sip. Nah, ini. Jadi memang awalnya memang, nah ini bicara sejarahnya dulu ya. Awalnya sekitar tahun 98. Ini Pak Didi tolong dikoreksi kalau salah-salah tahun, malu. Malu, Pak. Pakai biasa semua ini. Jadi memang awalnya kita dulu tuh ngumpul-ngumpul, ini sih masih mahasiswa dulu statusnya. Jadi awalnya ngumpul-ngumpul teman-temannya, tadi yang dibilang Pak Didi ada 15 atau 16 orang dulu itu. Ngumpul-ngumpul aja rutin. Ya share knowledge, ada yang akhirnya ada di situ ada jodoh, alhamdulillah. Nah, kemudian baru resmi jadi perusahaan itu tahun 99. Jadi yang 15-an orang tadi itu di awal yang sering-sering kumpul, memang ini seingat saya ya dia. Artinya memang banyak yang tadi itu tersadarkan gitu kan, memilih jalur lain. Nah, beberapa orang akhirnya tetap komit di perusahaan yang ini. Akhirnya kita bikin nama CV Swamedia waktu itu masih CV. Itu tanggal 13 Maret tahun 99. Itu 8 orang. Tapi bukan 8 orang yang sekarang, beda komposisi. Cuman memang nggak lama dari situ memang ada perubahan susunan, ada yang keluar, ada yang satu masuk terakhir, ada yang masuk satu. Awal tahun 99. Nah, kemudian tadi tuh 99 ini kita bentuk CV, kantornya tadi tuh kontrakan di sekitar Buah Batu waktu itu. Buah Batu. Setahun di situ, setahun. Nah, tahun 2000 kita pindah ke Dago Asri. Modal nekat, bonek, kalau kata orang Jerman. Di situ kita dari kontrakan 4 juta setahun di Buah Batu, kita ke Dago seharga 30 juta setahun. Wow. Duitnya nggak ada, duitnya nggak punya. 30 juta setahun. Akhirnya alhamdulillah ada investor, bukan investor yang mau meminjamkan dananya, bukan investor ya, artinya yang mau meminjamkan untuk sementara kita akan dibayarkan dalam setahun dengan berharap dapat proyek selama di situ. Ya, alhamdulillah memang dapat proyek kebayar. Alhamdulillah kebayar. Dan di tahun 2000 itu kita bentuk finance and accounting. Jadi memang kita rekrut orang yang memang untuk menghandle finance karena memang rasanya sulit. Tadi itu ya, kita teman-teman developer semua, tapi kita masih harus fokus juga mencatat keuangan. Mungkin waktu simple sih, cuma berapa orang waktu itu kan. Cuman kan tetap ada pengeluaran yang harus dicatat dengan rapi. Maka kita rekrut orang untuk khusus untuk finance and accounting. Itu tahun 2000. Kemudian, nah 2002 inilah tonggak awalnya PT Swamedia Informatika. Itu kita 2002 sudah di Sidomukti, ujung. Nah, bagus ya. Ujung, ya. Saya salah satu karyawan awal-awal kayak. Di situ ya, awal-awal. Udah tua berarti. Dulu ya kita cuma sedikit orang, ternyata wow, banyak ya sekarang. Padahal dulu di 2002 itu mungkin hanya nambah dari 8 orang itu, awal-awal dari PT itu mungkin nambahnya total nggak nyampe 15 kalau nggak salah, ingat saya sih 15-16 orang tuh awal-awal itu. Ya, alhamdulillah kemudian kita terus berkembang. Tahun 2009 itu kita karena memang gini ya,
tahun 2004-2025 itu kita masuk di Telkom dan juga di Telkomsel juga. Dan memang kita di Telkom itu diantaranya handle sistem integration. Sistem integration itu waktu itu kita dengan web methods. Dulu masih web methods, belum diakuisisi sama Software AG. Nah, memang untuk salah satu yang diminta Telkom, kita harus punya apa ya? Punya nggak sekedar kita lepas sendiri kita dengan web methods, tapi kita harus punya hubungan dengan prinsipal. Jadi web methods itu prinsipal. Nah, disitulah akhirnya tahun 2009 kita engagement dengan web methods. Jadi kita sebagai SI partner dan juga dengan IBM. Itu karena kita ada beberapa project yang berhubungan berkaitan dengan IBM. Nah, kemudian dari 2009 itu juga kita mulai setup HRD karena di 2009 itu seingat saya jumlah karyawan sudah mulai 50-60-an orang. Itu tadinya HRD masih dihandle di General Affairs. Jadi waktu itu ada tugas tambahan di accounting itu handle HR. Sebetulnya HR-nya masalah kayak nego kontrak, terus nego salary, perpanjangan dan lain-lain lah ya, rekrut segala macam. Tapi rupanya sudah nggak tertangani dengan jumlah segitu, juga ditambahkan dengan tugas-tugas di handle di finansial sulit kalau di handle oleh satu orang yang sama. Kemudian disitulah kita setup HRD, kita panggil konsultan waktu itu memang orang yang spesifik di ahli di situ, kita interview, kita nyusun kerangka bareng-bareng dengan konsultan tersebut tentang HRD di Swamedia, sampai kita hire satu orang yang memang akan menghandle posisi itu di 2009. Nah, 2015 ada perubahan. Sebetulnya kita dari awal-awal kita sudah mulai membentuk beberapa unit ya. Pak Didi tolong dikoreksi kalau salah ya. Jadi memang di 2015-an itu sebelumnya kita sudah kita bagi beberapa unit sesuai dengan line of business. Cuman memang itu dinamis ya, jadi dinamis kita nggak bisa terpaku di satu bentuk itu, kita dinamis. Nah akhirnya mulai 2015 kita berubah lagi. Di situ kita bentuk beberapa unit yang memang sudah sebagai spesifik di bidang-bidangnya. Di situ kalau tadinya hanya unit-unit itu di-handle oleh masing-masing dari founder, nah di 2015 ini kita mulai mempercayakan posisi-posisi leader itu kepada karyawan-karyawan. Yang itu memang, tapi itu ada tahapannya, memang ada tahapan seleksinya. Kita memang jadi dari internal karyawan-karyawan, terutama karyawan tetap, itu yang diseleksi untuk menempati posisi-posisi di situ. Tapi tetap koordinasi tetap dengan founder, dengan beberapa founder. Karena memang di Swamedia ini foundernya semuanya mesti terlibat ya. Jadi 88 orang ini semuanya masih day to day masih aktif di kantor. Nah, di situ kita bentuk dari unit tadi itu diisi dengan beberapa leader. Itu kemudian ada 4 jadi, ada 5 sebetulnya ya. Ada PMO, ya memang itu untuk Project Management Officer, ya itu yang semua project dilewatkan di PMO yang akan mengelit semua project, walaupun project-project itu nanti akan tetap pelaksananya di unit-unit. Tadinya dari sebelumnya ada 5, jadi ada PMO, ada billing, unit billing, kemudian ada apa dulu ya? SOA itu yang integrasi tadi, kemudian ada BI, Business Intelligence, kemudian ada ERP ini Enterprise. Jadi memang, nah 5 ini berjalan selama berapa tahun? Nah 4 tahun berarti ya. Nah 5 tahunan berarti, 5 tahunan. Walaupun nantinya akhirnya ada perubahan lagi, karena beberapa alasan strategis, akhirnya ada beberapa ini digabungkan untuk masalah efisiensi dan kemudahan koordinasi. Itu 2015. Karena memang
struktur organisasi itu memang kalau di perusahaan kayak kita itu kan memang susah ya. Artinya kalau kan karyawan kan kadang mengharapkan ada jenjang karir. Sedangkan kalau di perusahaan IT kayak kita nggak banyak sebetulnya kan. Ya paling nggak banyak sebetulnya. Jadi memang kita diantaranya yang kita lakukan adalah tadi itu memang untuk membuat beberapa struktur organisasi yang membagi tanggung jawab akhirnya, membagi tanggung jawab dari para founder tadi ini ke beberapa level di bawah. Dan juga kalau dulunya kan kita nyebutnya developer gitu kan ya. Nah emang ada jenjang, ada junior developer, ada senior developer, ada junior analis, senior analis, project manager, kayak gitu tuh jenjangnya ada seperti itu. Yang kita bisa lakukan paling seperti itu kan. Jadi seperti itu, kadang-kadang tantangan di perusahaan IT, karyawan merasa jenuh, nggak ada jenjang karir. Ya, memang susah, memang mengharapkan jenjang karir ya memang level-levelnya emang sudah terbaca sih kalau di perusahaan IT. Kecuali emang di perusahaan yang gede banget, skalanya udah skala internasional, nah itu mungkin bisa banyak yang bisa dilakukan di situ. 2016 kita mencoba membuat subsidiari anak perusahaan ini di nahkodai Pak Dedi ini kesana. Jadi Mobi ini, nah ini dia mau cerita tentang Mobi. Nanti aja, lanjut. Nanti aja. Ya, Mobi ini intinya ini bergerak di fintech, harapannya seperti itu. Kemudian 2017 tahun kemudian ada 2 lagi kita. Jadi kalau yang Mobi tadi itu memang kita bukan 100% Swamedia ya, kita tetap kerjasama dengan pihak lain. Karena memang kita secara knowledge sebetulnya kita kurang di soal di finance, tapi ada yang tetap partner kita emang dia secara knowledge dia sudah punya kemampuan di situ. Nah kemudian ada juga subsidiary Talentika dan Museo Labs itu yang berdiri di 2017. Talentika ini apa sih? Talentika ini apa ya? Sebenarnya ini kayak semacam agent untuk mencari talent dalam ini misalnya bukan talent ini ya. Jadi kita gini, misal Om Agus butuh artis nih, mau booking artis. Bukan booking yang lainnya. Jangan salah persepsi dulu. Maksudnya untuk acara gitu kan. Mau bikin acara, MC-nya perlu pengen artis ini gitu kan. Gitu, mungkin artis siapa misal artisnya ini David Panjaitan misalnya gitu kan. Nah, itu di Talentika ini difasilitasi. Jadi difasilitasi untuk mulai dari mencari siapa yang cocok, nanti dia bisa kita lihat CV-nya gimana ini artis nih gitu kan, rate-nya berapa misalnya gitu. Nah itu bisa di situ ada di Talentika. Ini juga kerjasama dengan pihak lain. Museo Labs ini juga yang motornya juga Pak Dedi. Nah di sini memang Swamedia mayoritas sahamnya. Jadi kita lebih punya greget di Museo Labs. Tahun lalu 2019 kita officially menjadi satu-satunya WSO2 partner di Indonesia, yang di Indonesia ya. Dia ada partner-partner lain dari luar negeri yang juga punya wilayah operasi di Indonesia. Cuman kalau yang dari Indonesia, alhamdulillah saat ini baru Swamedia yang jadi official partner dari WSO2. WSO2 ini salah satu prinsipal untuk sistem integrasi. Dia macam-macam sih produknya, ada API Manager, ada Enterprise Service Bus, ada integrator, seperti itu. Ini pusatnya di Sri Lanka. Apalagi yang mau diceritain? Nah, tahun lalu juga, selisih beberapa bulan, ada lagi subsidiari kita namanya HAMI. HAMI ini jasa layanan untuk apa ini ya, home care untuk ibu dan bayi. Ini setelah berdirinya tahun lalu, cuman secara produk launchingnya awal tahun kemarin. Bulan apa itu? Februari kayaknya ya, sebelum COVID. Habis launching sebelum COVID.
habis launching nggak lama COVID udah, karena memang ini ya salah ya. Dan kayak kalau di Go Live kan ada Go Massage, ada Go Clean, itu kan tutup layanannya mereka kan per Juli ini. Jadi karena HAM ini kita baru launching, qadarullah kena wabah ini, otomatis kita sulit untuk bergerak lebih lanjut gitu kan. Karena memang ini harus interaksi ya dengan orang. Ya, akhirnya udah sementara freeze dulu. Jadi memang perlu ceritain juga di antara subsidiari itu memang kita, karena memang berangkatnya kita semangatnya memang kita pengen mengembangkan bisnis ya pasti gitu ya. Kita memang menggandeng beberapa pihak lain. Cuma memang ya kadang rencana kita boleh berencana, cuma kadang kenyataannya kan tidak sesuai dengan rencana. Kita memang. Nah ternyata emang yang Mobi ini sementara ini freeze, masih freeze. Jadi memang belum nggak kita bubarkan, nggak ada freeze karena emang masing-masing masih fokus dengan beberapa aktivitas. Nah untuk Talentika ini, nah ini official tutup layanannya karena emang ada di antara pemegang saham yang lain memang ada ya ketidakcocokan gitulah. Jadi memang kita sekarang yang masih aktif Museo Labs, yang masih aktif Museo Labs ini sendiri. Paling apa lagi? Paling sisanya sharing-sharing ini aja ya. Kalau ada bisa ini apa? Saya share, tanggung jawab. Atau Pak Deddy mau menambahkan, monggo. Jadi mungkin kalau ya tadi saya sampaikan di awal disclaimer-nya ya. Jangan mengharapkan sesuatu yang wah gitu ya. Karena memang kita background-nya emang kita karena background tadi itu developer semua. Dan memang fokus kita waktu itu memang masih di project gitu kan. Memang kita kadang-kadang kita untuk manajemen sendiri kita masih dalam tahap belajar juga sebetulnya. Kita selalu belajar gitu kan. Makanya kita belajar kita bisa dari siapapun kan. Nanti belajar nggak harus dari yang lebih pengalaman. Kadang-kadang yang lebih muda ini kadang-kadang knowledge-nya bagus-bagus justru gitu kan. Bisa kita ambil, oh iya benar gitu kan. It's okay, kita nggak perlu gengsi sebetulnya. Kita belajar dari yang lebih muda. Ya, nggak masalah sebetulnya karena bisa jadi mereka memang kids zaman now mungkin ya. Artinya mungkin memang yang kemampuan untuk belajar mungkin lebih bagus gitu kan. Itu sih. Monggo Pak Deddy. Yang muda-muda itu butuhnya wisdomnya itu sebenarnya. Kita ini butuh wisdomnya juga. Wisdom. Dari Pak Deddy ayo kita tambahan Pak Deddy. Baik, saya paling nambahin aja ya dari cerita ini. Tadi kan mungkin ngulangi dari pas zaman CV kita bentuk sampai 15 orang. Itu banyak kan memang teman-teman sekelas itu. Teman-teman sekelas diajak untuk bangun dari awal itu diskusi grup. Nah, pada waktu mau transformasi ke 2002 ya, itu menjadi PT. Pas awal sih memang kita saham beda-beda. Tapi pada waktu mau jadi PT kita tegasin udah kita disamakan. Jadi sebenarnya kayak pembagian tugas, pembagian kewenangan kan sudah diatur. Jadi makanya kita enggak istilahnya apa ya? Untuk kayak di sana kerjanya lebih sedikit, kita lebih beras itu insya Allah sudah selesai lah. Masalahnya sudah selesai dari berdelapan. Jadi kita udah ngelewati itu, kita udah diskusi mateng, udah lama dari awal-awal. Kalau kita mau lanjut ya kita lanjut dengan sudah meninggalkan soal keirian. Tapi polanya dan kita dari 8 orang itu kita membagi dengan tugas-tugas. Kalau Mas Taufik kan ahlinya menawarkan sesuatu ya dia jadi marketingnya. Kalau saya masih senangnya di balik meja. Bagian ngurusin ini wawancara, tapi jarang juga wawancara. Suruh bagi-bagi. Jadi kita coba bagi peran biar tidak ada ini ya timbul keirian. Terus sama pas ya alhamdulillah pas kita punya background kuliah di Telkom yang networknya rada lumayan, kemudian kita masuk segmen pasarnya kita juga di Telkom juga. Dan industri yang dibangun itu rata-rata yang masih masuk adalah dari asing yang masuk. Jadi kita punya daya tawar waktu kita menyampaikan sebuah solusi, kita punya daya tawar juga. Kalau misalkan katakanlah solusi billing, tentunya industri akan melihat
dari solusi dari luar. Tapi pada waktu kita bisa memberikan sebuah alternatif solusi, kita alhamdulillah dapat kesempatan dan itu yang kita coba jaga terus dari segmentasi kita coba kejar. Memang kalau bicara omset kita kayaknya kalah sih sama yang lain. Jadi kalau ditanya omset susah gitu. Itu soal kita coba dari 8 kita coba bagi peta perannya. Jadi kita insya Allah udah lewat dengan masa dia lebih sedikit kerjanya dia ini ya kita, dan dari 8 itu ekspektasi kita saling nutup. Dulu pas di awal-awal sekitar 2000 berapa ya? 2000-an ya, 2000. Kita kan berdiri di 99, itu belum ada zamannya inkubasi, belum zamannya startup, belum ada zamannya itu. Jadi kita nyemplung aja, jatuh ya jatuh aja, nggak ada yang nolongin gitu kan. Jadi secara teori kita kalah jauh lah dari teman-teman semua gitu kan. Secara teori kita kalah jauh, karena kita nggak belajar kita belajarnya by doing ya, sambil jalan. Yang penting cash flow dijaga. Hari tahun ini ada pendapatan segitu, kita coba tahan pengeluarannya, kita coba jaga terus setiap tahun. Dan ada beberapa tahun yang kondisinya ada krisis. Jadi ada krisis tahun 98 kan kita belum berdiri, tapi setelah itu kan ada beberapa 2 kali krisis. Pasti ya pendapatan masih ada turun, tapi kita coba jaga cash flow-nya, kita tahan pengeluaran, pas berikutnya ada yang dapat besar lagi ya kita coba jaga. Jadi ya alhamdulillah growth kita dijaga dengan cara mengelola cash flow tadi sih. Cash flow. Kita coba lagi masuk ke kemudian segmen telco yang punya daya tawar yang cukup lumayan, karena kemarin saingannya masih dari luar ya. Ada beberapa teman juga yang masuk jadi solusi juga. Kita seringnya akhirnya berkolaborasi dengan teman-teman yang juga mensupport di telco industri. Jadi alhamdulillah ada jalan growth-nya ke sana. Terus di terakhir kayak ini masuk ke web method, ke WSO2 dan lain-lain kan kita coba channeling untuk partnership-nya. Jadi kita punya daya tawar untuk punya tawar yang menarik untuk ke klien-klien yang lain. Nah, terakhir setelah dari telco, kita dapat opportunity sempat masuk ke banking, Bank Mandiri, kita masuk ke gas, solusi untuk gas, Pro BUMN, PLN, energi kita masuk juga. Terakhir kita ke transportasi, ke jasa marga, kita coba berikan solusi-solusi gitu. Jadi, ya alhamdulillah ada jalan ke sana gitu. Nah, karena pendapatan kita lebih sering dari project base kan tidak tentu ya, kadang tahun ini ada project yang lumayan, tahun depan nggak ada. Kemudian maka pada tahun tertentu kita tahan dari sisi tadi sudah sampai sama Mas Agus, kita tidak menambah karyawan terlalu tinggi, pernah tuh hampir 100 atau 100 saya lupa. Setelah itu kita stop, nggak usah nambah lagi gitu. Nah sekarang stabil di angka 90-an, 80-an sekitar itu jumlah karyawan kita. Nah, strategi growth kita tadi disampaikan Mas Taufik, sejak 2016 kita coba bikin anak perusahaan. Ada banyak sih, ada 4 tadi, Mobi, Mosiolab, Talentika, Hami. Cuman kita sekarang lagi fokus di Mosiolab-nya. Nah, sebenarnya yang kalau posisi karyawan, kalau dihitung semua ya lebih dari 100. Ujung-ujungnya lebih dari 100. Karena nambahnya yang di sisi lain. Di nama yang lain di Swamedia sendiri kita coba tahan, kita coba recycle ya gitu. Itu sih pola-polanya. Nah, ke depan tentunya kan kalau namanya juga cita-cita, kita nggak mungkin berhenti di 21 tahun atau kita berhenti di 25 tahun atau kita berhenti setelah para foundernya udah lewat dari 50 tahun. Ini sebentar lagi udah pada 50 tahun semua nih ternyata. Jadi tentunya akan kita coba strateginya melakukan regenerasi dari teman-teman yang masih muda-muda di kantor, akan selalu kita challenge, kita perlu kita challenge terus yang di kantor untuk jadi penerus-penerus Swamedia nantinya sih. Itu akan jadi strategi ke depannya nanti.
Ini kan pola tadi dipecah sama Mas Taufik. Kita pecah dengan adanya line of business atau unit-unit, terus kita pecah nanti dengan beberapa anak perusahaan. Itu strategi untuk menjaga Swamedia ini untuk tetap panjang sih, tetap panjang. Kita tidak ngejar serat tinggi, naik istilahnya apa ya, kapital langsung hari ini growth-nya double digit, besok triple digit, besok, nah itu kan kita jadi ada tekanan kalau sana. Jadi kita tetap jalan, growth dengan normal, nah ekspektasinya ini jadi panjang. Kalau bisa seperti perusahaan seperti IBM atau kalau Nokia udah ini ya, tapi tetap ada kan perusahaan Nokia, perusahaan lainnya yang punya umur usia dari 100 tahun, kita coba roadmap-nya ke sana. Mungkin lebih banyak diskusi kali ya, Mas Agus? Ya. Monggo. Ini benar-benar semuanya kayak terpukau ya. Sebenarnya kalau dari sisi gua sih banyak ya pertanyaan, tapi kayaknya teman-teman ini pada udah mulai pengen bertanya, apalagi ngeliat dari Om Sis ini ya, ngeliat mukanya sudah serius banget bertanya gitu. Tapi sebentar dulu, kalau tadi kan dikatakan bahwa jangan mengharapkan sesuatu yang wah ya, kata Taufik. Tapi mengharapkan sesuatu yang lebih spesifik boleh dong ya? Selama bisa dijawab. Oke, siapa dulu nih mau bertanya nih? Ya, kalau mau bertanya silakan bertanya. Atau diskusi, silahkan. Diskusi. Ini dari sini Mas Ajo Setiawan. Kalau bisa dibuka aja, Mas. Wus, ada Om Rey. Oke, kita mulai dari Mas Ajo Setiawan dulu aja untuk langsung bertanya ya. Ya, langsung baik. Bertanya. Nanti kita disuruh ke Om Rey. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal lulus semuanya. Nama saya Ajo Setiawan dari PT Bara Prima Multi Teknopasi. Ya, base-nya di Bandung. Ya, lebih ke software development. Yang ingin saya tanyakan itu gini, Pak. Kita mulai dari 2013 ya, tapi ya jatuh bangun lah gitu ya, seperti itu. Nah, yang mau kita tanyakan, kekuatan Swamedia ini lebih ke SDM, lebih kekuatan di SDM atau lebih ke produk? Karena kalau misalkan tadi kan saya mendengar ya, based on project base. Nah, project base ini juga kan rentan kalau di sub lagi, jadi keuntungannya berkurang, berarti kekuatannya harus di SDM untuk mendapatkan profit yang lebih banyak. Nah, itu gimana Pak tanggapannya? Terima kasih. Ya, kalau produk memang tadi juga sempat disampaikan Pak Dedi bahwa memang kita saat ini masih banyak main di project. Memang produk sendiri kita masih merintis sebetulnya. Beberapa ada produk yang alhamdulillah udah di launch dan udah dapat klien, tapi memang saat ini memang terus terang kita masih pendapatan terbesar dari project ada dua ya. Project ini memang betul project development, ada yang project sifatnya operasional. Jadi memang kalau kemarin di chatting Om Agus bilang nggak terpengaruh COVID, nggak juga sebetulnya terpengaruh juga sebetulnya. Tapi nggak terlalu terpengaruh sampai nangis sedih gitu, Pak. Karena memang itu memang memang betul. Artinya memang kita agak terselamatkan memang dengan proyek-proyek operasional memang. Karena kan sifatnya kan memang itu rutin dan memang kebutuhan memang yang harus dilakukan. Karena memang untuk memaintain aplikasi memang berjalan operasional dibutuhkan oleh klien dan memang harus jalan gitu kan. Ya, alhamdulillah memang kita lumayan ada terselamatkan di situ. Tapi kalau produk memang dengan situasi sekarang produk memang kerasa kita kesulitan menjual produk itu karena kan kita namanya mengenalkan produk kan bukan ke klien existing dong gitu kan, harus jadi klien baru kan, kita harus ketemu orang presentasi itu nggak bisa dilakukan sekarang gitu kan. Itu terbatas kontaknya via email, paling chatting, kemudian nanti by Zoom, impresinya kan beda. Impresi ketika ketemu langsung dengan via online pasti beda impresinya ketika ini. Jadi situ. Dan memang kalau kekuatan di SDM, tadi itu kalau di SDM memang ini mungkin hampir kendala semua nggak tahu ya, Swamedia kendala seperti itu. Jadi kita kadang-kadang dihadapkan pada situasi yang kita butuh tambah orang. Kita suatu project kita butuh tambah orang. Cuman kita harus
memilih orang-orang yang secara kualifikasi harus bisa mensupport suksesnya proyek. Tapi pada kenyataannya ketika kita nggak dapat orang-orang yang kita butuhkan dengan spek tadi itu kan, ada kan kita opsinya kan dengan kekuatan sekarang tapi kita jadi lambat, atau dengan nambah orang baru yang under spec mungkin ya sedikit bantulah gitu kadang-kadang seperti itu. Karena masih kayak gitu itu klasik gitu, itu saya beberapa teman di proyek kasus seperti itu juga ternyata gitu. Jadi memang kadang-kadang kendala di situ. Jadi emang saat ini mau nggak mau emang kita masih bermain di project, mostly main di project. Ada beberapa produk yang sudah dijual di jalan, dan emang project ini kita usahakan memang bukan yang betul-betul develop dari awal, bukan repeat project baru, nulis baru lagi, belajar lagi, enggak sih. Kita usahakan memang itu meresell, merekondisi dari yang sebelumnya kita tawarkan dengan bentuk baru ke klien yang berbeda, seperti itu sih. Seperti contohnya tadi itu kita project settlement kita ada settlement interkoneksi antar operator, itu bisa dibantu beberapa versi. Ternyata kita dulu pernah kita modifikasi settlement untuk konten, dulu zaman masih konten ya, fleksi, kita bikin settlement kontennya fleksi dengan para konten providernya, atau bisa juga pernah dipakai juga untuk rekon di VNet pembayaran dengan merchant-nya, dan juga termasuk yang di transportasi sama kayak gitu. Jadi engine-nya, core-nya, nulisnya sama, cuma kita jual ke beberapa klien dengan tampilan yang berbeda. Maksudnya tampilan ini tujuannya berbeda, tapi prosesnya pada dasarnya sama. Seperti itu sih. Satu lagi Pak, satu lagi boleh? Boleh. Boleh. Ini saya tertarik dengan yang IBM partner Pak. Dulu ada masukan dari teman saya yang ex dari Microsoft ya. Jadi lebih baik kita fokus ke produk-produk misalkan jadi Microsoft partner gitu ya, atau IBM partner, dibandingkan kita mengembangkan produk sendiri yang belum tentu tadi seperti Bapak ya, banyak kendala untuk pemasaran, bahkan untuk menawarkannya juga susah dengan biaya marketing yang minimal gitu. Setuju nggak Pak? Jadi tergantung kebutuhan sih memang. Kita waktu itu engage dengan IBM partner sebetulnya karena kita kebutuhan di project sebetulnya. Jadi kebutuhan di project, bukan web method yang IBM beda, IBM. Kalau web method sama sebetulnya juga, memang kita karena kebutuhan di project ya. Kalau web method memang karena kita waktu itu bukan jualin produknya web method sebetulnya gitu kan, tapi kita justru mengimplementasikan produknya web methods. Sampai ke Singapura Pak ya? Untuk pelajarannya FATIA-nya. Ada di Singapura, ya paling jauh ada. Pernah ke Australia nggak ada? Atau pokoknya belakangan terakhir Singapura, Jakarta. Cuman belakangan semakin jarang di Singapura, kebanyakan kalau nggak di Dubai, di Eropa atau di Australia. Cuman belum pernah ikut sana-sana, paling jauh Singapura sih ikut. Itu web method, karena memang kebutuhan di situ kita harus partnership. Cuman waktu itu partnershipnya sebagai SI partner ya, bukan sebagai reseller atau apapun waktu itu. Termasuk juga IBM partner juga karena kebutuhan di project juga. Lupa saya waktu itu sudah Telkomsel apa dulu itu ya. Kebutuhan kita juga IBM, tapi waktu itu emang IBM-nya karena waktu itu kita bawa produk hardware ya, hardware-nya IBM ya, kita waktu itu engage dengan IBM partner. Itu sih emang. Nah, kalau tadi itu jualan license dan lain-lain, memang itu dikembalikan kepada kebutuhan. Jadi emang sebenarnya sama kalau memasarkan antara produk kita dengan effortnya sebenarnya sama, tapi mungkin sedikit tertolong dengan nama besar lah ya, nama besarnya entah IBM atau Microsoft gitu kan. Cuman tetap effort itu ada kan, tetap effort sales dan lain-lain ada. Tapi memang kalau kita bicara margin, nah itu kembali ke selera gitu kan. Karena biasanya kalau kayak produk-produk prinsipal seperti itu, mereka sudah menentukan batas-batas margin kita. Marginnya misal ada yang macam-macam itu juga sih, ada yang 20%, ada 30%, ada yang 10%, itu bisa macam-macam. Nah, kalau memang kita puas dengan di situ, ya it's okay, tapi sebetulnya dagingnya bukan di situ menurut saya sih. Itu license itu sebagai
add-on sebetulnya dagingnya gitu di implementasinya sebetulnya kan. Jadi kita kalau kita jualan license, misalnya kayak gini WSO2 gitu ya, kita partner dengan WSO2. Dia memang iya nge-share untuk license-nya kita dapat sekian persen itu kan. Cuman kalau kita ngandelin dari situ agak berat sebetulnya. Karena sebetulnya dagingnya itu di SI-nya, di implementasinya. Itu ada custom dan lain development kita kan di tempat di klien itu, bukan sekedar hanya beli license, jual, selesai. Dan memang dan memang di beberapa kebijakan di beberapa klien bisa beda-beda. License ATS itu ada yang memang mau bayar di depan selesai lunas, oke, enak ya gitu, senang udah selesai. Tapi ada yang maunya per triwulan bayarnya, bayar per triwulan. Sedangkan kita dengan prinsipal harus cash di depan, harus lunas di depan. Kita punya harus cash flow yang kuat itu untuk nanggung selama setahun gitu. Artinya sepadan nggak beban yang kita tanggung selama setahun dengan share profit yang tadi itu yang apa ini berikan itu sih macam-macam. Jadi memang itu tergantung masing-masing dan tergantung dari prinsipalnya, prinsipal apa. Karena memang beda-beda prinsipal, ada yang memang prinsipal dia deal dengan klien, kita cuma sebagai jembatan aja gitu kan. Kita cuma kasih profit sekian persen. Ada kayak gitu juga kan. Dealnya langsung antara klien dengan prinsipal, kita coba dilewatin kita untuk administratifnya. Oke, emang menarik untuk yang partnership ini karena kemarin juga ada beberapa orang nyebutnya, Gus, jadi sistem integrator aja Gus, nggak pusing gitu. Kalau misalnya aplikasi yang terkenal bisa jadi referensi terus-menerus ya. Tapi kalau kita ngomongin partnership, nanti kita coba akan bikin ya acara kegiatan partnership gini biar seru kayak KitCom. Oke, nah tadi ada lanjut ya, Mas Ajo ya. Kita coba nanya ke Ray Rizaldi, ini penggawanya GITS. Coba Om Ray, silakan kalau untuk bertanya Om Ray. Halo. Langsung ya? Langsung juga lewat chat ini. Langsung. Ya, Assalamualaikum Pak Taufik. Makasih nih. Waalaikumsalam. Makasih sharing-sharingnya. Kenapa? Videonya biar kelihatan kerennya gitu. Lagi sambil di meja makan, Wah, curang. Ya, nggak apa-apa, biar makan bareng. Ini potong rambut kayaknya potong rambut semua ini. Enggak, masih diikat aja nih. Oh, masih diikat. Kayaknya gara-gara didorong potong rambut ya. Lanjut. Iya, tadi saya mau nanya apa ya jadinya? Oh, mau nanya growth ya. Tentang growth nih Pak, kan saya ada banyak pertanyaan sih, tapi tadi udah di. Nggak apa-apa, lanjut pertanyaan. Juga udah pada nanya ya. Jadi tentang growth. Jadi kita juga sempat kan pengennya growth stabil gitu. Tapi sebenarnya growth stabil itu yang kayak gimana sih? Yang seberapa? Maksudnya kan kalau saya baca-baca buku manajemen ada yang namanya BHAG ya, Big Hairy Audacious Goal. Jadi kayak ya shoot moonshot gitulah. Jadi harus shooting the moon. Tapi di satu sisi kan juga kita perlu perlu ngatur napas, perlu stabil. Nah, kira-kira kalau dari Pak Taufik atau tadi Pak Dedi yang bilang growth-nya ya yang stabil aja, tapi stabil itu kayak gimana sih kalau dari Swamedia sendiri? Monggo Pak Dedi. Kalau boleh saya nambahin sedikit, jadi satu deh sama pertanyaan Kang Ray itu, definisi growth dari tempat Swamedia itu seperti apa definisi? Iya, itu juga termasuk pertanyaan yang ditanyain. Kalau di kita, karena berangkatnya ya tadi kan, kita tidak berangkat dari sekolahan bisnis, kita berangkat dari lapangan langsung. Jadi yang penting positif sih. Yang penting cash flow positif itu aja yang kita jaga. Tahun ini yang penting ada laba, itu yang kita jaga. Makanya karena kita kan karena nggak terlalu mengenal teori itu, kita baru membenahinya malah beberapa tahun belakangan ini, bahwa kita harus punya kenaikan nilai aset sekian itu. Kalau pas sebelumnya ya kita jaga kayak misalkan
ada pertumbuhan jumlah karyawan, pertumbuhan jumlah project, itu yang awalnya kita kejar, tapi kita stop dari sisi ini ya, sisi jumlah karyawan, pokoknya ya udah mentok jangan sampai lebih dari 100 gitu. Karena kita biasanya kan project. Malah kita salut nih, saya waktu main ke kantor Kids yang terakhir, wah gedungnya mewah. Swamedia malah kalah nih. Malah keren nih, growth-nya malah keren banget nih Kids. Dulu waktu di sekitar ini ya, belakang Horizon ya, saya pernah main juga ke sana, terus terakhir ikut pelatihan Flutter, jadi saya ini malah masih ini senang coding, jadi kemarin ikut pelatihan Flutter dikit juga di sana. Wah, Lihat gedungnya thank keren. you, Pak. Nggak mau kalah sama yang muda-muda. Iya. Intinya sih Temanya udah mau habis kita jaga Pak, itu. positif aja sih, cash flow jaga positif. Tapi kalau soal strategi masing-masing ya, pengen growth-nya cepat gitu. Karena katanya kalau saat ini jarang yang mengatakan perusahaan yang terakhir itu bukan perusahaan yang berumur panjang, tapi bisa cepat beradaptasi, cepat berubah. Itu kan yang sekarang ya, yang makanya muncul kalau bisa absorpsi market dengan cepat sekarang, dengan nilai investasi sekarang, kalau itu mau dijalankan sebagai strateginya, ya itu jalanin. Tapi kalau pengen stabil, nggak pengen terlalu ada gejolak atau apa, atau ini ya, adrenalinnya, kalau kita kan adrenalinnya sudah lewat 40 tahun ya, kita sudah mulai ngerem ya, ini ngerem. Yang lari anak perusahaan sih maksudnya, strateginya diganti. Jadi kita simpel sih, parameternya simpel saja. Yang penting growth-nya positif setiap tahun, ada pertumbuhan cash, itu aja yang kita pegang. Jadi kita nggak sampai menetapkan besok double digit, besok triple digit ya, gitu nggak sampai ke sana. Nah, itu tergantung sama strategi teman-teman sih. Strateginya mau sampai cepat, karena kadang momentum ya. Maka beberapa perusahaan startup sekarang kan yang penting kan dia langsung cepat akuisisi market, cepat tumbuh, dapat momentum. Setelah itu mau tutup, nggak ada masalah, dia pindah lagi kan masalah, karena mempercepat absorpsi di marketnya. Ya, itu strategi beda-beda sih. Ya, beda-beda strategi. Kita udah 40 tahun, kita yang biasa-biasa saja. Tapi yang seru lari yang lain. Seru lari. Tapi sebenarnya Pak, ini menarik deh. Ya. Kalau kemarin kan kita semua ngomongin tentang buku ya, buku dan baca gitu kan. Nah, kalau dari Swamedia sendiri, sebenarnya pada doyan baca buku atau menjadikan buku sebagai referensi nggak? Atau emang sudahlah kita nggak usah ngeliat buku, tapi langsung nyari konsultan aja, langsung bayar konsultan, biar mereka yang memperbaikin semuanya gitu. Jadi tinggal implementasi yang sudah dianggap benar-benar running. Nah, itu gimana Pak? Kalau base-nya dari knowledge, baca buku itu wajib ya. Kecuali saya termasuk kolektor buku, bukan pembaca buku kalau saya itu. Jadi biasanya saya lebih mungkin karena ini ya, masih sampai sekarang masih keseringan ngulik, jadi baca bukunya belum dapat. Seringnya koleksi buku, saya beli buku, nanti istri yang bacain, istri yang cerita, biasanya sih gitu. Tapi buku itu menarik. Saya sering diskusi sama teman-teman yang dari komunitas-komunitas bisnis lain. Terakhir ada teman-teman TDA, ada teman-teman bisnis yang lain. Mereka kan sering sharing tentang buku. Oh, buku ini menarik, banyak ini. Ya, kita ambil poin-poinnya sih. Kalau sampai konsultan dan sisi manajemen kita belum sih. Dulu baru konsultan ke HR, ada konsultan yang sifatnya yang supporting aja sih. Tapi buku itu sebenarnya wajib kalau untuk upgrading skill, upgrading knowledge-nya. Terus kita arahnya mau kemana, nentuin apa gitu, itu wajib kan. Itu Om. Kalau dari Pak Topik sendiri gimana Pak? Apakah emang ada yang buku-buku yang diimplementasikan kalau kita lihat kan? Ya, enggak. Ya, itu memang terus terang kalau membaca buku memang nggak hobi baca buku sebetulnya, tebel buku soalnya. Tapi memang tadi kita akhirnya ngambil knowledge dari orang gitu kan. Kita ketika ngobrol sama orang, oh ya kan knowledge itu kita ambil. Tapi memang ada buku yang saya dulu pernah dikasih sama
sama partner ya, sama rekan bisnis pernah dikasih buku dulu. Judulnya itu Strategic Management. Itu saya dikasih tahun 2003-an lah. 2003-an. Itu memang di situ kita kalau saya sih bagus sih membaca kulit-kulitnya aja ya. Itu nggak pernah baca, karena itu 400 halaman. Bahasa Inggris 400 halaman, baru perjuangan. Dan ternyata sekarang saya cek edisi terakhir udah edisi 13 atau 14 ya, itu udah 900-an halaman. Udah keder duluan mau baca. Cuman kalau diambil kulit-kulitnya sebetulnya itu bagus kan, itu emang kita guideline ya, guideline kita membuat strategic management, manajemen strategis ketika di suatu perusahaan, bagaimana kita di awal kita harus bisa membaca lingkungan sekitar. Ya mungkin kalau sekarang kita kenal dengan SWOT analisis ya. Itu kan ada internal, ada eksternal. Internal itu ada strength dan weakness itu internal kita, itu sepenuhnya dalam kendali kita. Sedangkan kalau yang eksternal itu ada traits dan weakness, strength, opportunity, dan traits. Itu kan memang itu eksternal, faktor eksternal, yaitu di luar kendali kita. Nah, kemudian bagaimana kita menyusun formula strategi, mulai dari kita menyusun visi misi, bagaimana kita menyusun sasaran perusahaan, tujuan perusahaan itu sendiri, kemudian strategi-strategi untuk membuat master plan di perusahaan, sampai dengan menyusun kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk level tataran implementasi nantinya gitu kan. Seperti itu. Dan juga bagaimana menyusun program-program, kemudian kita menentukan budget dalam setiap program sampai pada SOP ketika untuk menjalankan rencana-rencana tadi. Dan semua itu dia lengkap, dia menjabarkannya lengkap dengan contoh-contoh aktual. Contohnya itu dia ngambil studi kasus dari beberapa perusahaan-perusahaan yang kita udah kenal lah, kayak ada GE, ada Coca-Cola, ada Microsoft, itu jadi case study-nya mereka. Bagus itu sih. Jadi strategic management, penulisnya itu kalau ini ya, kalau berani 900 halaman. Jadi siapa? Thomas Whelan, gitu, salah. Thomas dan David Hanger, salah. Nanti saya ini lah. Nanti saya ini. David Panjaitan. Nanti saya inilah, saya cariin itu nanti. Panjaitan. Itu okay. Jadi paling cuman secara umum kebanyakan memang mencari referensi artikel-artikel aja. Kita belum nggak pernah terus terang baca buku khusus sampai selesai, nggak pernah ya, nggak pernah tuntas maksudnya gitu kan. Jadi memang strategic management ini pun saya baca hanya kulit-kulitnya aja, saya daftarisi mana yang menarik itu yang saya baca, itu aja sih. Terus kalau misal tadi kan ada kita ngomongin tentang konsultan manajemen, Pak, konsultan. Mas Jimmy nanti ya, ini Mas Jimmy sudah angkat tangan, saya masih ada pertanyaan lanjutan gitu kan. Kalau dibandingin sama, bukan dibandingin, kalau dengan meng-hire konsultan-konsultan itu emang efeknya terasa, Pak? Atau enggak? Jadi kita sebetulnya pernah hire dulu, bukan hire, kita apa ya, mungkin mentor datang, istilahnya apapun istilahnya ya. Kita emang sekitar 2006 lihat ya. Pak Ginanjar Sarkasi dulu itu ya. Itu memang untuk membentuk frame berpikir kita. Bahkan memang visi misi perusahaan sekarang ini pun sebetulnya bukan sejak 2002, tapi ya ketika itulah dengan beliau itu kita diajak sebetulnya mau kemana sih perusahaan ini kan, Swamedia itu kan. Kita menentukan arahnya kayak gimana gitu kan. Kita merekonstruksi ulang visi misi di situ gitu kan. Sebetulnya visi apa, tiap orang ditanyain visinya apa. Visinya bisa beda-beda ternyata, dicari kesamaannya apa. Beliau memberikan panduan-panduan bagaimana menyusun visi, gimana membreakdown misi-misi untuk mencapai visi tadi itu. Dan emang kerasa, jadi kita kayak tercerahkan lah gitu ya, bagaimana memanage, karena kita background-nya kita orang-orang teknis, orang developer gitu kan. Kita nggak sama sekali nggak punya knowledge di manajemen gitu kan. Jadi emang dengan beliau itu emang kita diarahkan bagaimana memanage suatu bisnis gitu, perusahaan, organisasi. Dan sebetulnya ada beberapa sih training-training yang kita ikuti itu, entah baik itu training keuangan,
Terus termasuk tadi itu yang tadi kita hire lain lagi, kita hire soal yang selain HRD tadi ya, HRD itu kita ya karena tadi kita nggak tahu, nggak punya ilmunya, kita manage orang gimana sih, cara memilih ya, cara memilih menseleksi orang gimana, nggak punya ilmunya, ya kita panggil memang yang orang yang ngerti gitu kan. Kita minta bantuan di situ. Ya, jadi bukan hanya berdasarkan buku ya. Jadi kalau guru tanpa ilmu itu emang jadi kayak bisa salah-salah arah ya. Jadi bisa menafsirkan sendiri gitu. Wah, gue bijaksana banget. Nggak percuma Ilmu tanpa guru. di semua media nih. Oke, di sini kita lanjut dulu ke Mas Wisnu Manuprabah. Ada pertanyaan? Silakan Mas. Ya, Yang pertama paling susah itu kayaknya itu. sudah jelas pertanyaannya ya. Jadi mungkin sharing aja apa ya masalah yang paling buruk lah atau paling menantang selama 21 tahun dan lesson learn apa gitu, pelajaran apa yang didapat dari kejadian itu dan juga ya itu tuh apa ya solusinya gitu, apa yang dilakukan gitu. Mungkin itu aja sih. Soalnya COVID kayaknya udah nggak ngaruh gitu ya, Pak Wisnu ya. Itu gampang kayaknya COVID ini masalah itu tidak nampak COVID itu. Nampak. Jadi siapa yang mau jawab nih? Pak Hasan. Dua-duanya harus menjawab sebenarnya karena biasanya perspektifnya beda-beda nih. Ya silakan siapa duluan. Umum sih ya masalah dalam bisnis kan umum ya. Bisnis bermasalah kalau cash-nya habis itu aja kan. Menjaga cash flow tadi. Bisnis dianggap bangkrut kalau dia nggak punya cash. Kalau dia selama punya cash ya insya Allah ya survive aja sih. Jadi kemarin dulu pernah kita coba menjaga cash pada waktu pendapatan nggak ada sama sekali. Yang pertama kali kita stop gajinya ya manajemen dulu. Manajemen nggak gajian sampai berapa bulan waktu itu pertengahan tahun 2010-an ya, sebelum 2010-an kayaknya benar. Karena kita mengalami beberapa krisis kan, ada 3 atau 4 kali krisis ini. Jadi pas masuk COVID ini sebenarnya kita sudah pernah beberapa kali krisis sebenarnya. Jadi ya pola-pola itu ya kita terapin, kita break rem-nya benar-benar, kita injak rem benar, kita stop untuk ngatur cash flow-nya. Waktu ya kita tanyain kan kita selalu ngobrolin sama 8 orang. Masih punya tabungan nggak? Ya udah kita lanjut, nggak gajian. Ya pola-pola itu, tapi biasanya nggak lama sih, paling sebulan 2 bulan. Kalau karyawan tetap kita coba usahakan semua harus full gaji, tapi kalau sampai harus motong kita sampaikan kalau harus motong, karena itu kan menjaga ritme. Terus pas di COVID ini, alhamdulillah proyek kita proyek yang jangka panjang, semua ada plus minus ya, ada plus minus. Jadi karena proyek yang skalanya kala 6 bulan, kala 6 setahun itu kan, jadi kita masih bisa jalan. Tapi kalau proyek yang short term, misalnya kan pada rata-rata pada di stop ya. Jadi ya tadi karena kita sudah menjaga cash flow, kita punya tabungan untuk survive di beberapa bulan ke depan. Jadi ya, itu ya strategi yang selalu diatur. Jadi kalau yang paling beratnya sih ya itu sih. Inti dari bisnis ya pasti kan di cash kan, darahnya kan di situ. Cash menjaga untuk 100 orang kan lumayan juga ya cashnya. Lumayan banget Pak. Itu sih Mas Wisnu. Tahun berapa Pak paling habis cashnya Pak? Tadi 2010 itu ya? Saya lupa, kan sempat ada krisis ya. Dulu ada krisis apa sih yang bank ada krisis nasional berbatas, dari beberapa proyek kita turun itu kan, itu pernah juga. Terus kayak polanya ada, biasanya kita ngeliat siklus jadi 2-3 tahun turun, nanti naik lagi, turun, naik lagi. Nah, dengan bisa melihat pola itu kita bisa siap-siapin. Jadi waktu krisis sekarang 2020 ini, alhamdulillah 2019 kita sudah ada growth yang cukup lumayan. Nah itu kita coba jadi dipakai untuk energi di 2020. Jadi pola-pola gitu sih. Kalau bisa lari, kencengin lari, kita tarik rem gitu. Gitu Pak. Menarik Pak.
Kalau buat Javan, Pak, yang paling berat kapan tuh, Pak? Sekarang ya, Pak? Ini nama sembahnya bukan Javan, Swamedia. Saya tuh belajar banyak gak dari Javan ini. Aduh. Oke. Pasan ya, Pak Hasan. Pasan gimana, Pasan? Sebetulnya sama, artinya yang masalah berikut adalah ketika cash menipis atau bahkan sempat alhamdulillah nggak sempat minus ya, tapi memang kita menipis ya, menipis dalam artian kita khawatir nih, artinya kita nggak sampai tidak bisa menggaji karyawan gitu kan. Dan memang konsekuensinya tadi itu akhirnya beberapa kita sepakat dari para founder ini nggak gajian dulu atau dipotong gajian dari power itu. Jadi kadang nggak gajian itu dipotong gaji gitu kan. Bukan dipotong, lebih ditangguhkan sih sebetulnya sih, ditangguhkan. Jadi memang terutama masalah yang berat seperti itu, karena khawatir kita kan di belakang kita ini kan bukan cuma kita sebetulnya kan, juga ada karyawan dan keluarganya dan juga keluarga kita, itu sih sebenarnya jadi kekhawatiran di situ. Kemudian sebetulnya ada problem lain juga, tapi happy problem ketika ada beberapa proyek kita nggak punya orang, nggak punya resource. Cuman ya itu sih problem biasanya disolusi sama Pak Diri biasanya itu. Ya dia memang kita nggak bisa selalu bahwa semua harus kita kerjakan sendiri kan. Ada beberapa hal yang memang kalau memang kita ada beberapa yang bisa kita kerjasamakan dengan teman-teman lain gitu. Kalau memang bisa aja kita subkon, gitu. Beberapa subkon kita nggak punya orangnya, kita mungkin naruh beberapa orang, sisanya kita subkon. Tapi tetap harus dengan rambu-rambu yang jelas ya, karena subkon ini kan sebetulnya mempertaruhkan nama kita gitu kan ke klien. Seperti itu. Subkonannya kalau gitu deh. Soalnya salah satunya neuron bukan, Pak? Atau bukan? Neuron itu apa yang maksudnya? Salah satu apa? Salah satu subkon atau memang kompetitor, Pak? Kalau neuron? Partner, ditanya langsung itu, ada kan ini Mas Rianto ada kok. Ada Mas Ri. Kita direct ke Pak Sri. Nah itu ada tuh Mas Rianto. Sebetulnya kita itu tidak pernah menempatkan rekan-rekan itu sebagai kompetitor sebetulnya, karena kita habis energi aja gitu. Pengalaman dulu sih waktu di Telkom, di Risti dulu itu kan, wah itu bantai-bantaian dia masih Risti dulu namanya gitu kan. Ya, Risti masih di atas itu. Jadi kita habis energi di situ akhirnya kan. Akhirnya kita teman-teman yang memang di segmen yang sama, ya kita jalan bareng aja gitu kan. Dan alhamdulillah emang kalau dengan Neuron ini sama-sama di Telkom, cuman biasanya sudah punya kafling masing-masing gitu, udah sama-sama tahu kafling masing-masing gitu kan. Dan memang alhamdulillah juga di usernya juga tahu bahwa ini kerjaan ini porsinya Neuron, ini porsinya Swamedia, dan ini porsinya mitra yang lain. Itu bisa dari Telkom usernya udah tahu bisa seperti itu sih. Dan alhamdulillah nggak pernah kompetisi dengan Mas Tri sih. Mas Tri ya? Coba panggil Pak Srinya. Halo Pak Sri. Siap. Aman. Ya, pernah jalan-jalan bareng nyasar malam-malam kok di Singapura. Saya kan Mas Swamedia itu kan mentor kita lah. Mas Sri boleh dilihat di videonya nggak, Pak? Saya ini. Kantornya udah ngerti. Mantap. Silakan Pak. Dilanjut Pak Mas Sri. Apanya? Tadi kan aman. Tadi seperti disampaikan Pak Taufik tadi. Jadi user kita sudah sangat paham gitu. Oh ini pekerjaannya Neuron, ini pekerjaannya Swamedia. Kadang kita juga bareng-bareng gitu. Jadi sudah inilah gitu ya. Sudah ada ininya. Lagian juga kan kompetensinya juga beda. Kalau saya kan cuma beberapa saja emang kalau saya itu kan 90% ya, 90% Telkom itu. Jadi kayak tergantung dengan Telkom bubar mungkin Neuron juga bubar kali. 90% di Telkom. Berarti ini kalau saya diskusi dengan Pak Taufik ini kan, kalau Pak Taufik kan sudah mulai bisa bergeser. Kalau saya belum bisa soalnya. Jadi cinta mati Pak ya? Ke tempat lain. Jadi masih Telkom aja gitu. Cinta mati sama Telkom Pak. Bukan cinta mati ya, cinta buta kali ya. Artinya ya mungkin bukan cinta mati Pak, takut ditinggal mati ya. Ya gitulah, artinya
eh, sama lah seperti yang disampaikan tadi Pak Taufik sama Pak Dedi gitu ya. Nah, nantinya masalah dan lain sebagainya itu sama saja. Mungkin belum ada yang nanya payment dan lain-lain mungkin ya. Jadi mungkin di grup-grup juga sudah sempat dibahas ya. Ulang tahun, Pak. Happy problem itu. Kalau kita kan sering curhat-curhatan, Ulang dibayar tahun. belum? Yang ini udah dibayar belum gitu kan? Jadi gitu ya, kita kadang kan sama-sama itu ya. Gimana caranya biar cepat dibayar? Nah, kalau di Telkom itu, kalau nanti teman-teman pengen masuk Telkom itu pertama harus sabar gitu ya. Sabar ditawar dan sabar dibayarnya belakangan. Kalau tidak sabar pasti bawaannya emosi. Bijaksana sekali. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya. Hal ini tadi nggak bisa dibahas sama Swamedia, Pak. Karena kalau dibahas sama Swamedia masalah payment, nanti predikat supplier terbaiknya dicabut, Pak. Nah, ini kalau ntar kita ngomongin invoice lah, ntar kan sudah ada partnership invoice, kayak kita jadiin satu itu. Bagaimana mengakali invoice dan Oke, lanjut. Kayaknya salah satu parameter sebagai supplier terbaik adalah yang paling panjang kan ya. Paling sabar. Siap ditunda. Oke, sabar diutangin. Rekor. Kalau saya rekor itu hampir 1 tahun ada yang 1 tahun. 1 tahun lebih itu. Oh, biasa itu. Tapi kan dibayar. Kalau Telkom kan dibayar, tinggal kuat-kuat aja, kuat mental aja lah. Betul. 1 tahun. Betul. Jadi siapin lilin terus ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada Pak Sony ya. Karena seharusnya ada Pak Hanif nih. Pak Hanif kan juga Telkom ya. Kan beliau juga bermasalah dengan invoice Telkom ya. Oh ya, Pak Hanif itu salah satu. Dia Pak Hanif sama Pak Topik kayaknya satu angkatan mereka di inovasi sama Komedia itu. Tapi inovasi kayaknya berpindah ke Infocast kayaknya. Dia merasa teraniaya mungkin. Oke, lanjut ya Pak ya. Di sini ada Pak Sony Setiadi. Ini mau nanya. Silakan Pak Sony, dibuka. Ya, makasih Mas Bagus ya. Ya, tadi dari awal kan saya dengar usahanya dimulai dengan bersama-sama ya. Itu kan kebalikan kalau saya dari awal itu bangun sendiri semua. Sehingga semua keputusan ya terserah saya gitu. Cuma 1 tahun yang lalu saya bikin satu perusahaan bareng sama teman-teman gitu ya. Ada 3 orang. Nah, mulai muncul yang kejadian yang sebelumnya belum pernah saya alami. Seperti yang saya sampaikan di chat ya. Gimana tuh ngatasin dengan 3 kepala berbeda. Apalagi kalau tadi kan Swamedia kan 15 tuh. Nah, saya baru 3 nih, baru 3 aja. 8, Pak. Kelihatan agak ricuh. Nah, kira-kira gimana tuh, Kang? Pak Sony, kenapa nggak langsung aja Pak yang satu lagi Pak? Revenue-nya berapa gitu? Boleh deh itu. Karena saya kan baru 10 tahunan nih, siapa tahu jadi motivasi kalau udah 21 tahun harus berapa. Jadi 2 pertanyaan Pak Hasan sama Pak Dedi. Jadi memang tadi sebenarnya udah disampaikan di awal tadi, artinya memang jumlah itu bisa jadi masalah, itu bisa jadi kekuatan juga sebetulnya kan. Karena kita ini berangkatnya emang dari awal dari kos-kosan dulu, dari teman-teman kuliah dari kenalnya bukan tahun 2000, bukan tahun 99. Ya itu bagian dari kebersamaan. Jadi kita kan udah bareng-bareng sejak di kos-kosan zaman kuliah gitu. Jadi kita udah karakter kita udah tahu karakter kawan kita ketika kita join itu sudah tahu karakternya kan. Ketika menjadi organisasi yang sudah resmi tadi itu memang jadi memang kita udah tahu bahwa karakter si A itu begini, B itu gini, C itu gini. Dan kita ya tadi itu harus banyak maklum sebetulnya kan. Karena tapi memang gini memang beda ketika kita masih mulai sama-sama dengan status mahasiswa dengan sudah pada keluarga gitu kan ya. Keluarga itu kepentingannya beda soalnya. Kalau kita dulu ketika dari awal karena masih pada bujangan, beberapa masih kuliah gitu kan, nanti emang penting bisa makan aja gitu kan. Nggak ada kepentingan lain kan. Jadi selama masih bisa makan bareng-bareng, tadi bilang Om Agus tadi, benar kita beli capcay 2 bungkus, nasinya 1 rice cooker, kita makan bareng-bareng. Dulu kayak gitu dulu kita tuh. Jadi emang benar-benar kekeluargaan memang udah kita bangun sejak awal gitu kan. Jadi emang
Nah, kalau tadi itu baru-baru belakangan ini bentuk tadi Pak Sony bilang tahun lalu 3 orang, baru setahun udah ada. Ini ya emang harus tahu dulu sih Pak. Menurut saya Pak ya, saya nggak tahu teorinya sih ya. Cuman kalau yang udah kita alami, yang udah Swamedia alami, memang kita harus tahu karakter dari orang-orang yang akan kita ajak kerjasama gitu kan. Memang ketika kita ketemu orang nggak bisa atau kita langsung kita ajak langsung kita bersepakat untuk berbisnis, tapi kita harus tahu dulu karakternya. Memang perlu waktu, nggak bisa cepat. Kita perlu waktu gimana sih karakter orang ini untuk bisnis seperti itu. Apalagi gitu. Jadi itu aja itu dia. Harus lebih banyak sabar aja kali ya Kang ya. Betul Pak, artinya memang selama itu memang itu tidak yang prinsip is okay katanya sih. Tapi kalau sudah sampai ke penyalahgunaan yang merusak nama perusahaan ya itu harus kita duduk bareng lagi gitu kan. Tapi kalau itu masih selama yang bukan hal-hal yang prinsip, hal-hal yang kecil, kita banyak maklum aja sih sebetulnya. Karena tiap orang pasti punya ego gitu kan, tiap orang pasti punya keinginan. Ya, yang penting kita bikin rambu-rambu dulu sebelum di awal ketika kita mau bikin organisasi, kita bikin rambu-rambu dulu sih. Apa yang bisa, apa yang boleh, apa yang enggak gitu kan. Tapi yang jelas tadi itu juga seperti disinggung Pak Dedi, peta peran. 3 orang ini peta perannya apa saja gitu kan, di mana saja. Dan tidak bisa setiap saat satu orang ini mengevaluasi yang satu, jangan, itu bisa bahaya gitu. Kita memang bikin satu forum khusus untuk evaluasi, kayak di Swamedia, evaluasi itu per triwulan gitu kan. Kita per triwulan kita bikin evaluasi, kita semua ngumpul, kita review selama 3 bulan benar apa kendalanya apa ini, apa pencapaian kita gimana sesuai target enggak, kendalanya apa, dan kita cari solusi untuk kita perbaiki di triwulan berikutnya seperti itu. Dan tiap tahun pun kita juga ada RUPS. RUPS ini kita 3-4 harian kita keluar, kita nginep di hotel di mana, bisa pindah-pindah tempatnya tiap tahun kita. Jadi memang bisa dibilang selama 3 hari, 3 kali 24 jam itu kita ya makan, duduk, tidur di bareng-bareng di situ gitu kan. Di situ memang yang kita bangun dari kebersamaan di situ. Cuma kalau buat ngatasin rasa nggak enak gimana tuh? Jadi kan kalau ya kekesalan kan ada di hati nih. Tapi kalau lagi udah ngumpul nggak enak juga mau nyampein, lu tuh jangan begini gitu. Wah ini itu harus konsul psikolog mungkin. Intinya itu komunikasi sih Pak. Harusnya Pak Sony sudah tahu lah Pak. Kan tinggal seperti halnya Bapak di rumah tuh gimana tuh Pak? Mulai. Beda medan perang. Nanti mungkin komunikasi ya, cara komunikasi kadang-kadang memang tiap orang itu bisa beda-beda Pak. Cara saya berkomunikasi dengan Pak Dedi misalnya gitu ya, nanti bisa dengan ada Pak Arfi atau sini juga ada Pak Andri sini ya. Ada Pak Andri, nggak ada ya. Pak Andri ada juga Andri Kurniawan, tapi bukan yang di Pak Andri yang di sini. Jadi itu cara berbeda, cara ngomong bisa beda komunikasinya gitu kan. Karena kita tadi itu harus tahu karakter rekan kita seperti apa gitu kan. Jadi memang ada itu yang saya bukan nggak pakai teori, terus nggak pakai teori karena itu kan teori komunikasi ada kuliah khusus ya. Cuman kita berdasarkan pengalaman aja gitu kan. Pengalaman dari sekian tahun bareng-bareng kita tahu lah teman-teman ini seperti apa cara kita berkomunikasinya. Oke, kita juga tahu kapan serius, kapan bercanda, ya kita juga tahu. Seperti itu. Masalah revenue mau dijawab nggak Pak? Pasti dia ketawa. Sebenarnya usia tidak related langsung dengan revenue sebetulnya sih. Karena ada yang muda-muda juga, wah mungkin berkali-kali lipat dari kami. Kalau kami Swamedia terus terang bukan yang besar-besar banget, masih di bawah 30 sih kita. 30 M ya Pak ya? Ya. Tuh lihat yang kalau masih 1 digit 5 M sekian M masih. Ya, satu tambahan lagi deh pertanyaannya Pak Taufik. Pak Sony, mungkin kita hold dulu ya. Ini masih ada pertanyaan nih, banyak nih dari Pak Andi. Oh iya ada. Agus. Ya? Kalau saya lihat sih memang ini perwakilan dari Swamedia kan Pak Hasan dan Pak Dedi ya. Jadi mewakili wajahnya Swamedia gitu ya.
Kalau kita lihat memang orangnya kalem-kalem gitu ya, kalem-kalem, wisdom gitu. Malam. Mana ada bos mau makan ketoprak sama yang gua gitu loh. Kalau Jadi saya khas bisa Jawa paham, Timuran bisa- Jadi saya paham 21 tahun bisa bertahan selama 8 orang gitu ya, bareng-bareng, ya saya paham sih. Karena mewakili dari keenam yang lain, Pak Hasan dan Pak Diri itu terlihatnya kalem, santai, terus wisdom gitu lah. Ya, spiritual entrepreneur lah kalau bahasa sekarang itu ya. Spiritual bener. Iya, selaras dengan uban ya itu. Uban. Oke, silakan Kak Agus, yang lain Kak Agus. Ini yang angkat tangan ini Mas Jimmy, tapi masih ada pertanyaan satu dulu. Mas Jimmy di hold dulu ya. Dari Pak Andi Murtiharjono dulu. Biar kita berurut. Pak Andi? Ada? Halo Pak Andi? Silakan Pak. Lanjut Pak. Simpel aja sih Pak, untuk 20 tahunan ya, berarti kan otomatis perjalanan karyawan dan lain-lain itu kan mungkin ada variasi, terus, halo? Ya, silakan. Ya. Ada Videonya, Pak. naik turun lah kurang lebih. Nggak ada videonya Pak Andi. Kalau boleh Kalau video bisa, aja dulu. kalau bisa video Pak, biar kita kenal Pak. Jadi sama-sama saling kenal. Saya di rumah sih Pak. Oh gitu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Halo? Ya, lanjut Pak. Halo Pak Andi, lanjut Pak. Lanjut Pak. Oke, untuk yang Kok mut? Kok mut? Pak Andi, lanjut Pak. Kok mut Pak? Oke. Udah. Lanjut Pak. halo? Ya. Ya, kedengeran Pak. Kedengeran. Untuk karyawan Pak, biasanya suksesinya seperti apa ya? Kalau ini, mungkin kalau bayangan saya untuk 20 tahunan gitu, udah berganti berapa manajer dan seterusnya gitu. Apakah ada dinamika seperti apa gitu? Monggo, gantian. Jadi, Ini maksudnya suksesi di karyawan maksudnya gimana ya Pak ya? Mungkin Ada menghadapi jenuh perubahan, karyawan, Pak. misalnya atasan bawahan. Kalau di tim kita kan project base Pak ya, project base. Jadi pas di awal kita bikin namanya kayak semacam project leader gitu. Dia kan dicoba di sana di project leader, dia bisa nggak ngelit sebuah project, bisa nggak jalan berkomunikasi sama tim gitu. Nah dari situ dia bisa jadi ini, berikutnya bisa jadi kandidat untuk misalkan ngelit satu unit atau yang lebih besar lagi, nah itu. Jadi pola-pola itu yang kita ngelihat. Jadi dari teman-teman yang ada di internal kita coba evaluasi mana yang pintar komunikasi, mana yang bisa mengatur tim, itu yang akan kita coba promosikan. Itu Sampai kalau saat yang di level karyawan Pak ya. Ya. Sampai saat ini ada yang bisa jadi top manajemen atau gimana Pak? Top kita masih sampai ke unit Pak, ke unit sih. Baru sampai unit ya? Nah, jadi unit sudah di-handle sama beberapa tim leader masing-masing dari karyawan. Kalau direksi karena foundernya ada 8 masih kerja semua, belum ada yang turun Pak, soalnya kalau udah turun saya dorong teman-teman karyawan untuk naik sih Pak. Kalau anak usaha gimana Pak? Anak usaha ada yang dipegang oleh karyawan atau tetap? Oh iya. Itu mana sama yang lain, terus kita juga teman-teman yang di situ bisa ada opportunity untuk jadi leader langsung gitu. Jadi kita dorong kerjasamanya di sana nih Pak. Malah peluang untuk ngelitnya di sana. Peluang untuk ngelit di anak usaha baru. Halo Pak? Kalau saya kan baru 10 tahun nih Pak, kurang lebih ya. Saya memang ada kekhawatiran untuk meng-hire secara umum itu profesional murni gitu ya. Untuk tim-tim kita yang ada di top, bukan di top sih, manajemen up lah kurang lebih. Ada problem seperti itu nggak di Swamedia Pak? Jadi memang gini Pak, kita untuk posisi-posisi tadi itu ya untuk middle manajemen itu
memang ya kita bukan hire khusus untuk di situ sebetulnya, tapi kita memang benar-benar kita seleksi dari karyawan. Karena karyawan tadi itu memang yang memenuhi kriteria dan kriteria macam-macam ya, kriteria masa kerja, kriteria kemampuan, attitude dan lain-lain, itu yang akan jadi kriteria untuk pemilihan bahwa apakah dia bisa menempatkan suatu posisi. Kenapa dari situ? Karena memang kita utamakan dari internal itu karena rasa keterkaitan itu kan, rasa keterlibatan dia di dalam perusahaan itu lebih kuat daripada kita hire orang khusus untuk posisi itu. Mungkin dia hanya 1, 2, 3 tahun, ada penawarannya lebih menarik, dia bisa jadi suatu saat dia keluar gitu kan. Cuman kalau dari internal biasanya loyalitasnya lebih bagus buat teman itu. Seperti Kang Agus Pak ya. Datang keluar gitu. Ya, dulu kawan Udah bisa keluar dia. Masuk. Gue cinta mati lo sama sosial media lo. Cinta palsu. Kalau cinta mati nggak keluar-keluar lah. Gue keluarnya kan karena ini, karena suatu dan hal apa kemarin gue keluarnya. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Cukup. Ya, sama-sama. Tapi emang ini nggak bisa dihindari sih Pak. Artinya ketika di semua perusahaan pasti ada turnover, itu pasti ada. Gitu. Turnover ya. Turnover pasti ada. Ngomong-ngomong turnovernya kira-kira tinggi nggak kalau di Swamedia Pak? Jadi punya alumnus yang sudah pada berhasil kayak Kang Agus gitu. Enggak, turnover untuk saya sih orang luar aja Pak ya. Dari orang luar. Menurut saya sih kalau waktu dulu turnover Swamedia tuh nggak tinggi Pak. Emang semuanya sih masih berarti bahagia ya. Betah-betah berarti ya? Betah-betah Pak. Jadi salah satunya ada Mias, itu tangga saya. Itu sampai sekarang masih Pak ya? Masih. Nah, Mias masih Pak. Coba bayangkan Pak, Mias masih, terus waktu itu ada Mas Anton, itu masih sampai kayaknya sih baru 1-2 tahun lalu cabut ya karena sesuatu hal itu. Jadi kalau dihitung nggak Pak? Turnover karyanya berapa? Kalau kemarin kan kalau GITS itu 1,1 tahun ya, ketika dihitung. Terus kalau Agatha itu 3,3 atau 3,1 tahun. Kalau Swamedia pernah dihitung nggak Pak? Ada sih ukurannya, cuman saya nggak hafal ya. Tapi rata-rata memang 3-4 tahun ya bertahan. 3-4 tahun. Kalau yang lebih dari 10 tahun juga ada juga sih. Ya, Pak. Banyak yang lebih dari 10 tahun. Jadi kalau misalnya ngomong turnover, makanya Swamedia ini menjadi sebuah culture emang 21 tahun di mana teman-teman itu masih ada stay sana gitu, yang lebih dari 10 tahun. Di ICL aja untuk kita tuh stay-nya paling lama tuh 5 tahun sampai 6 tahun. Itu yang paling lama. Setelah itu cabut ya. Itu kenapa bisa seperti itu? Kang Gus di Swamedia berapa lama Kang Gus? Berapa lama? 5 sampai 6 tahun. Kalau di Swamedia dulu 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus waktu itu ditawarin lagi oleh Pak Arfi untuk masuk lagi, sempat tawarin oleh Pak Arfi untuk masuk lagi. Saya inget tuh di kantor ya, kita sudah deal tapi kemarin tuh di cancel apa proyeknya atau gimana, jadi saya nggak jadi masuk lagi. Iya, baru tahu itu. Dipanggil Pak oleh Pak Arfi Pak dulu Pak. Jadi cuma 1 tahun saya sudah cabut itu saya dipanggil lagi, masuk disuruh suruh fill satu development tapi nggak itu deh, kayak proyeknya nggak di cancel atau apa saya nggak tahu, akhirnya nggak jadi masuk. Oke. Jadi maksudnya Kang Agus pengen balik lagi ke Swamedia gitu. Ini nggak dipanggil lagi ya gue. udah nggak mampu gaji sih kalau Kang Agus. Dari cara jawabnya dia pengen tuh. Kangen makan toprak. Oke. Kita lanjut ke Pak Mas Jimmy ya. Mas Jimmy sudah... Bangga, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Mas Jimmy, silakan Mas. Assalamualaikum. Wah, akhirnya ya. Akhirnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Jimmy ya, harus berurut dulu ini. Saya tadi masih dengerin curhat. Kira-kira masih curhat. Ini Pak, saya mau sampaikan yang pertama tuh... ada nggak ya kekhawatiran di Swamedia gitu ya? Kekhawatiran di Swamedia masih menjalankan perusahaan dengan project base gitu ya? Dengan project base terus sudah 2 dekade. Saya yang 1 dekade aja kayaknya penasaran gitu akan seperti apa. Terutama masalah exit strateginya gitu Pak. Exit strateginya nanti mau
mau kemana nih, goals-nya, peak-nya tuh mau IPO kah atau let it flow aja kayak gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu kan mostly Telkom kayaknya. Nah itu bosen nggak ya? Itu aja sih. Selama duitnya lancar kayak nggak bosan Mas Jimmy. Itu. Lanjut Pak, silakan Pak Taufik atau Pak Deddy. Mau jawab, Deddy? Silakan Pak Taufik. Oh ya. Kalau pertanyaan susah dilempar-lempar aja. Kalau kekhawatiran iyalah, jelas-jelas khawatir kita kan. Artinya kita memang namanya menjalankan project base ya pasti resiko itu pasti selalu ada gitu kan. Tapi memang kuncinya kan kita harus yang perlu kita lakukan adalah maintain customer kan. Artinya maintain customer ini udah teori standar sih misalnya. Mungkin semua C-level udah tahu lah kan bahwa memang karena dengan kita maintain pun aja kadang-kadang masih bisa lepas apalagi kita maintain itu kan. Jadi memang kadang-kadang memang tidak bisa suatu project atau pekerjaan itu hanya kita lepas 100% kepada karyawan. Tetap ada dari kita yang harus bukan memantau day to day ya, tapi kita harus bisa sesekali kita visit ke tempat klien, kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol aja, kadang-kadang nggak harus ngobrol project, kadang-kadang di luar project, kadang-kadang ngobrol di luar tema, kadang-kadang ya kan tujuannya bukan kalau tentang project aja mungkin kita bisa itu next, tapi kan kadang-kadang kita perlu di luar yang ringan-ringan di luar project untuk membangun kedekatan gitu kan, untuk membangun kedekatan dengan user, dengan klien. Hal itu kadang-kadang perlu kita tanya, kadang-kadang bahkan sifatnya personal, kita tanya keluarga gimana, anaknya sekarang sekolah di mana, kadang-kadang kayak gitu dilakukan gitu kan, untuk membangun kedekatan dengan klien. Nah, ujung-ujungnya kita harapkan sih memang kita membangun kalau sudah secara kedekatan dengan secara emosional udah ada kedekatan, kita kadang-kadang lebih mudah ketika kita menyampaikan ide-ide tentang rencana. Kadang-kadang kita juga minta kita dilibatin dong gitu kan, kalau ketika membuat perencanaan di tempat klien kita minta dilibatin gitu, supaya kita bisa ya bertukar ide. Kadang nanti memang tidak diposisikan bahwa kita hanya visit ke klien hanya untuk mencari project, enggak, jadi hanya mau maintain aja dari itu sih, seperti itu. Itu yang pertama khawatiran. Kita selalu ada kalau namanya seperti itu pasti ada. Tadi nomor 2 apa tadi ya? Exitnya nanti gimana Pak? Exitnya mau sampai mana? IPO ada nggak? Biar terinspirasi gitu. Ada kan itu. Possible nggak untuk IPO gitu kan? Biasanya itu, bisnis exit strategi peak-nya gitu Pak. Opsinya macam-macam memang. Opsinya itu pernah terpikir memang. Apakah sampai ke sana? Tapi kan IPO kan masih jauh sebetulnya kalau kita ya jauh. Dan memang ada macam-macam. Ada yang sempat terlontar idenya IPO. Karena juga ada yang sementara godaan juga sih akan diakuisisi sama perusahaan lain. Ada kayak gitu godaan memang. Ya emang belum terjadi sekarang. Tidak tergoda Pak ya? Bukan tidak tergoda, karena memang itu kan asal kesepakatan aja kan. Enggak, karena memang belum ada jalan ke sana aja sih gitu kan. Jadi memang kita masih belum tahu kita mau IPO atau bisa macam-macam, masih terbuka lah. Atau bisa memang kita bisa jadi memang kalau sekarang yang sudah yang masih di on the track kita itu adalah kita akan tidak berhenti membuat anak-anak usaha gitu kan. Jadi memang bisa jadi memang unit-unit yang sekarang ada yang sudah kita bangun, kita perkuat struktur per unitnya, bisa jadi suatu saat nanti kita lepas menjadi suatu anak usaha sendiri gitu kan. Jadi memang nanti mungkin yang akan dijalankan oleh orang-orang yang sudah kita percaya untuk menjalankan bisnis itu. Saat ini yang sudah di dalam perencanaan seperti itu. Kalau sampai ke IPO atau yang lain-lain masih belum ada pembicaraan serius ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mau bikin usaha bisa tuh deketin Swamedia tuh kali aja jadi unit usaha baru. Ya, itu ya. Jual cilok gitu sih. Kalau jual cilok hasilnya 1 bulan 2M. Iya. Diekspor. Oke, di sini kita lanjut dulu ya ke Mbak Ulan. Ada 2 pertanyaan lagi nih, Mbak Ulan Susanti sama Om Re. Nah, oke, kita mulai dari Mbak Ulan Susanti dulu. Kayaknya dari tadi sudah pengen ngomong nih.
Ayo Mbak Ulan, silakan Mbak. Ini menarik nih, suami istri bertanya ini. Halo. Belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Selamat siang Bapak-Bapak. Maaf nih ada ibu nimbrung ya satu. Halo. Ya, lanjut. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya aja nih Swamedia. Sudah jelas Pak? Halo? Ya, jelas. Ya, masuk. Oke. Sorry nih, nimbrung ya. Ibu-ibu satu orang aja nih. Gini Pak, Swamedia kan yang saya tahu udah solid sampai 21 tahun ini ya. Sesuai tema acaranya aja, trik-triknya apa aja nih sampai bisa 21 tahun berdiri dengan banyak karyawan ya, nyampe 100 kalau nggak salah itu, dan juga anak perusahaan. Gimana sih bisa tetap solid sampai 21 tahun ini triknya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, selama 21 tahun berdiri, dan yang saya tahu juga itu kan project base ya, Swamedia, dengan berbagai macam termin pembayaran yang tentunya bervariasi ya Pak ya. Nah, apakah ada backup atau bantuan untuk masalah dana dan lain-lain apabila menemukan suatu proyek yang memang sistem pembayarannya cukup lama, kayak mungkin tadi Telkom ada yang sampai 1 tahun ya. Nah, itu apakah ada backup dari pihak lain atau pure dari bantuan khas di perusahaan aja Pak? Itu aja, terima kasih. Atau dari kantong pribadi? Ya, itu betul. Salah satunya. Ya, nomor 1 karena susah, saya kasih kepada dia aja untuk jawab. Kalau mungkin saya mau coba ya. Kalau trik sih tadi sudah sempat disinggung sih tadi. Kita selama ini coba tetap menjaga cash flow dan sebisa mungkin tidak ada hutang yang besar di keluar. Memang kita tidak menafikan di awal-awal kita suka pinjam sana sini untuk nutup cash flow, cuman nggak besar, biasanya nggak besar biar tidak ada tekanan. Jadi kita coba selalu atur cash flow tadi. Kalau pas terus karena kita project base, kita pecah beberapa project. Jadi nggak semua tim dimasuk ke satu project. Begitu projectnya itu ada masalah, berhenti, ya berhenti semua jadinya kan jadi bermasalah cash flow-nya. Dulu pernah kita pas di awal-awal tim masih belum banyak, kita harus mensupport ini ya. Dulu sebelum Kominfo atau Pelin ya, Lembaga Informasi Nasional. Itu hampir semua orang ikut ya. Hampir semua orang masuk ke sana. Cuman ada orang-orang yang lain disisain di kantor, udah di Sukaluyu, disisain ditinggal. Jadi untuk handle project lain, jadi kita tidak menaruh telur dalam satu basket. Itu sih beberapa strategi. Kalau saya sekarang dengan tim yang cukup lumayan, ada 90-an atau 100 itu ya. Jadi kita punya banyak keranjang sih. Jadi cash flow itu yang diatur, bulan depan mana yang project mana yang bisa ditagihkan, bulan berikutnya mana yang bisa ditagihkan. Kalau misalnya belum nggak ada bisa ditagihkan, mana yang bisa dikirim, gajinya waktunya seberapa bulan mau dipotong ya gitu ya, pola-pola itu yang terus sama kita sering ngobrol sih. Jadi kita sering diskusi sama teman yang tadi 8 orang itu kan masih sehari-hari ada di sini, jadi kita sering ngobrol, sering diskusi, jadi sering kumpul juga. Emang ada mekanisme untuk yang sifatnya rutin 3 bulanan kita rutin ngobrol, ada obrolan secara setahunan juga ada. Tapi pada waktu di sela-sela kita evaluasi juga nggak masalah. Jadi itu kan akan membuat lebih cair sih, lebih tahan. Itu. Dari yang terakhir apa ya? Ini kendalanya kalau udah 40 tahun ke atas sering lupa ya. Pendanaan. Pendanaan, Pak. Ya. Apakah ada backup dari pihak lain? Sejauh ini kita dari internal sih, dari internal. Kita coba lihat skala proyeknya. Kalau kita bisa masuk, kita masuk. Gitu ya, Dia nggak pakai uang pribadi, mereka dari tadi sih dari kas. Dari kas kantor. Iya. Oke, berarti sudah benar-benar stabil kalau begitu ya Pak, alhamdulillah. Meskipun ada yang istilahnya pembayaran masih 1 tahun itu terminnya seperti Telkom gitu ya, tapi masih bisa ke handle, keren Pak.
Jadi memang karakteristik dari tiap-tiap klien ini beda-beda ya. Klien ini beda-beda. Sebetulnya kalau kita dengan Telkomnya langsung, cepat sebetulnya. Telkom itu sudah punya SOP dia. Ketika invoice kita masuk, kalau di Telkomnya sendiri ya, itu paling lama 14 hari kerja dia disebutkan di kontraknya itu. Dan memang praktiknya tidak pernah lebih dari situ. Cuman kendalanya sekarang ini kan Telkom kebanyakan di-sub ke anak perusahaan. Tidak ke anak perusahaan. Nah, dari anak perusahaan ini kadang-kadang yang bisa macam-macam ini. Artinya memang bisa dulu sih cepat, dulu awal, tapi belakangan ini memang performansinya mungkin ya tadi itu mungkin kita sedang masuk di krisis ya. Artinya 2-3 tahun terakhir ini memang performansi untuk pembayaran invoice memang beda dengan dulu-dulu, memang agak lama. Tapi memang harus rajin cerewet, harus cerewet nanyain terus lah gitu kan. Iya, harus di dapur harus tetap ngepul ini kan. Jadi memang kita harus itu dia Pak, tiap proyek itu berbeda-beda ya Pak ya? Betul, itu tiap berbeda-beda. Dan memang seringkali kita melibatkan, jadi kan gini, dari Telkom sebetulnya kita tuh bisa langsung Telkom dengan Swamedia, kan ada beberapa rule lah di Telkom sehingga harus lewat perusahaan. Nah kita kan udah selama ini urusannya kan dengan klien, langsung dengan user Telkomnya. Nah kita biasanya minta bantuan juga ke user tersebut untuk membantu proses penagihan, seperti itu sih. Cuman artinya biasanya lebih nurut kayak gitu kan. Lebih nurut, tadi kita lebih diperhatikan seperti itu. Harus deketin sama orang keuangannya ya Pak ya, bisa ngobrol nih. Karena kalau kita langsung direct ke orang keuangannya di perusahaan, terima kasih Pak. Sulit itu. Karena mereka nggak akan mau diatur oleh orang luar gitu. Pak Hasan sama Pak Deddy saya mau tanya nih Pak. Kalau Bapak tuh kliennya banyak BUMN ya Pak ya. Nah kalau BUMN itu kan keputusannya erat kaitan dengan pimpinan atasnya tuh Pak ya. Nah padahal kan pergantian kepemimpinannya bisa cepat tuh Pak. Dan terkadang juga terkait dengan politiknya itu siapa arahnya. Kalau misalnya sekarang PDIP berarti atasnya PDIP kan di BUMN-nya gitu ya. Kalau dulu Demokrat berarti kan yang pegang Demokrat gitu Pak. Nah itu cara Bapak memaintain itu, terus cara mendapat proyek tetap ke Swamedia bagaimana tuh Pak? Sebenarnya kita kalau di today activity kan tidak dengan top management BUMN ya. Mereka sibuk sekali, nggak akan sempat lah. Mereka nggak akan ngurusi proyek-proyek receh. Mereka udah urusannya yang gede-gede. Kita kan sebenarnya di tataran, kalau di bawah kan yang kita berurusannya dengan orang yang memang secara struktural memang berkarir di situ gitu kan. Artinya memang kita kenal beberapa, kita tahu bahkan dari zaman kuliah gitu, Telkom ya, mereka senior kita, ketika masuk di Telkom mereka sebagai staff, terus belajar jadi manajer, dan itu kita tahu, jadi kita selama ini dengan mereka gitu kan, kita membangun komunikasinya dengan beliau ini gitu kan. Di situ memang ada, disitulah artinya memang walaupun di atasnya kadang-kadang kita nggak, kadang-kadang kita ada yang kenal, kadang-kadang enggak sih di top manajemen gitu kan. Oke, jadi nggak ada pengaruh dengan itu Pak ya? Kalau pengaruh langsung sih enggak sebetulnya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Mas Rey. Ayo silakan, habis Mas Rey ada Pak Roni. Semoga kita sampai jam berapa nih Gus ya? 3.15 Pak. Azan 3.15 ya? 3:10 aja. 3.10. Ya, Oke. 13.10 aja deh. 3.10 ya. 15.10. Silakan. Udah balik saya nih. Halo. Ya, halo. Udah selesai makannya. Udah berubah lokasinya. Udah berubah. Udah selesai makannya Pak. Ya. Tapi tadi kayaknya sih udah kejawab sama Pak Deddy ya. Tadi pengen nanya kalau di project kan biasanya tadi ya alokasi manpower-nya gimana. Kalau misalnya yang sering kita hadapin tuh kalau ini project mandek nih, payment-nya apa BSD-nya atau apa gitu kan. Terus apakah kita switch dulu ke project lain, tapi ntar pas tiba-tiba project ini aktif gitu kan. Nah itu biasanya triknya apa sih kalau itu? Terus jadi pengen nanya beberapa juga sih nih. Lanjut lagi. Ada 10 menit. Kira-kira dark art yang pernah dipakai sama Swamedia tuh kayak apa sih Pak? Enggak, ada maksudnya macet. Projectnya macet maksudnya gimana? Kalau tadi pertanyaannya Kang Sis tuh kira-kira trik menghadapi politikus tuh kan kayak gimana ya? Saya nanyanya langsung nih Pak, dark art-nya apa sih biasanya supaya tetap lancar? Iya, betul.
Saya mau nanya gitu Kang Ray, cuman saya nggak enak nanya. Saya lebih ini aja. Telka atau apakah gitu. Saya nanya yang lebih vulgar deh. Ada undertable nggak Pak dengan Undertable. Jujur ya, sebenarnya alhamdulillah kita di Telkom ini ketemunya dengan orang-orang baik gitu kan. Walaupun memang saya sekarang sering dengar kan orang-orang luar, wah Telkom gini, alhamdulillah kita ketemunya alhamdulillah dengan orang-orang yang memang ya tadi itu karena memang berangkatnya memang dari kita sudah tahu dari dulunya gitu kan, sejak dari bangku kuliah gitu kan, kita berusaha untuk banyak. Dan memang walaupun ada beberapa juga mungkin yang bukan dari kampus ya, tapi memang kita alhamdulillah memang selama ini sih fine-fine aja, nggak pernah yang aneh-aneh. Paling kita cuman ngadain event-event bareng, ngajak makan bareng, kayak buka puasa bersama itu kan katanya masih wajar gitu kan, ketika kita buka puasa bersama itu kan umum lah dilakukan itu kan, kita bareng-bareng kita ngundangnya nggak kita pilih sih, nanti nggak pilih harus hanya SM-nya manajernya, nggak staff, tapi kita ajakin juga kita bareng-bareng. Paling seperti itu aja sih, kita nggak pernah terus yang apa? Bapak ada nggak Pak ngasih hadiah ketika proyek sudah selesai gitu Pak? Misalkan Bapak datang ke rumahnya, bawain dia TV, bawain dia kulkas, Benar, bawain mobil. setelah proyeknya selesai gitu Pak. Itu ada model kayak gitu nggak sih Pak? Justru saya pernah ngasih waktu pensiun, pernah saya ngasih malah justru ketika udah pensiun. Oh, gitu ada pensiun. Di pensiun nanti sudah selesai ya sebagai ucapan terima kasih gitu kan. Saya pernah ngasih hadiah gitu kan. Tapi kalau ketika masih aktif memang khusus dengan tujuan tertentu sih enggak sih. Apalagi mereka minta pun sebenarnya alhamdulillah nggak pernah ya ada yang minta langsung gitu, enggak sih. Paling kita ngajak kita aja makan, kadang main bareng, mancing bareng gitu-gitu aja sih yang dilakukan. Bingung kan Om Ray? 20 tahun nggak pernah dimintain tuh, Pak. Selama 21 tahun. Kalau saya sih alhamdulillah nggak pernah. Ini merasa ngapain korban ini kayak pengen tahu sih. Kang Ray pernah nggak Kang Ray? Mintanya nggak ke Hasan sih, mintanya ke Pak Dedi mungkin. Kalau kami ditanyain sering Pak, jadi kalau terutama di BUMN ya, walaupun nggak semua BUMN, tapi ada ketika masuk BUMN tuh udah ada kayak semacam request ya. Kayak gitu. Nah, itu BUMN yang mana? Jangan disebut lah, rahasia lah itu. Oh, Telkom kan enggak kita tadi pengen itu. jadi itu juga. Pengen jadi best supplier juga di BUMN itu. Soalnya tadi kan Telkom udah aman gitu ya. Udah nggak ada nih. Berarti udah Telkom nih kayaknya nih. Tapi sebenarnya ini pertanyaan kita balik aja. Pak, kalau misalnya ada kondisi kayak gitu itu gimana Pak? Nah, itu pertanyaannya itu. Ya. Yang pernah kejadian, ini masih mau tender nih. Tender udah ada yang minta, tapi bukan di Telkom, di luar Telkom. Ada yang minta aja beberapa kali kayak gitu. Ketika baru tender udah minta ini atau pinjam duit ini. Udah, mending mundur saya. Kalau saya mending mundur nggak usah lanjut, udah stop, udah situ aja, nggak usah lanjut. Berani nggak bro kalian bro? Oke. Bukan berani, percaya nggak Kang Ray? Oke, ini pertanyaan terakhir biar semuanya dapat pertanyaan. Ini mumpung masih ada 10 menit lagi. Dari Pak Roni Sandra, silakan Pak. Nggak ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan terakhir ya dari partisipan. Habis itu kita coba tutup close. Silakan Pak Roni. Pak Roni. Suaranya Pak nggak ada Pak. Untuk anak perusahaan. Sorry Pak Roni. Pak Roni kemut ya Pak. Kemut Pak. Ya untuk komposisi saham di anak perusahaan Pak, apakah ada investor lain atau 100% punya Swamedia ya? Itu aja. Ya, jadi kalau begini, Pak Dedi udah unmute lah. Lanjut Pak Dedi. Di-mute lagi. Itu semua beda-beda sih case-case-nya, tergantung keterlibatan kita berapa persen ya. Ada yang kita coba inisiasi, kita mungkin besar, sampai 80%. Ada yang diinisiasi sama teman-teman yang lain, ya kita coba apresiasi mereka yang lebih besar. Misalnya kita masuk industri yang kita nggak paham industrinya, ya itu di sana yang besar sih. Biasanya gitu. Kayak tadi ada kasus yang di Talentika itu kan industri yang kita nggak paham, industri artis seperti apa, ya teman-teman di sana yang lebih paham. Itu yang kita hanya seperti teknisnya, ya kita posisi maklum kita kecil kayak gitu.
akan beda-beda sih case-case-nya sih. Gitu Pak Roni. Untuk analisa bisnisnya sendiri, hire konsultan atau cukup proposal internal gitu bagi yang mengajukan atau gimana Mas? Wah, kita ya tadi kalau cerita awal kita itu bukan lulusan inkubasi, lulusan teori. Jadi kalau kita rasa misalnya ya, kita kan sebenarnya manpower ya tadi kan kita cerita ya, manpower kita kan sampai hampir 100 orang. Intinya kita menutilize itu. Kita ada tenaga yang cukup ini, jadi kita coba manfaatkan dengan membuat produk atau bikin proyek kolaborasi. Ada yang bentuknya dilegalkan dalam bentuk anak perusahaan dan lain-lain. Intinya itu sih, kita menutilize itu. Tapi ya memang kita nggak sampai menganalisa sebuah bisnis ya secara matang seperti apanya. Memang nggak bagusnya begitu sih. Disusun dulu BMC-nya seperti apa, targetnya mau kemana, baru dibuat legalnya sih. Chemistry-nya juga harus dibangun gitu. Kalau bangun mitra harusnya sih gitu. Tapi kita kemarin biasanya ya langsung lanjut aja dulu gitu. Berdievaluasi. Berarti ada beberapa yang memang lebih ke jangka pendek ya, atau memang semuanya bisa melihat ini bisa long run bisnis atau gimana? Biasanya karena pertimbangan kita mau masuk industri tertentu ya, karena kita lama di telco, kita lama di BUMN, kita ada industri yang kita coba untuk kita di-retailkan, kayak misalkan tadi di dunia manajemen artis, kita coba masuk, teman kita juga nggak paham di sana, ya kita hanya supply teknis. Terus kayak misalnya industri finance, ada teman yang paham di sana, sudah lama bermain di sana, kita coba kolaborasi di sisi upgrading ini ya, teknologinya gitu. Karena di telco kan kita biasa juga bermain di skala transaksi yang cukup jauh, jutaan transaksi, coba kita bawa experience itu ke industri-industri yang lain misalnya gitu. Kolaborasi itu sih yang kita coba ininya. Gitu Pak. Oke, makasih Mas. Ya Pak. Oke, sip. Pak, boleh nanya terakhir gak nih? Gue nanya terakhir ya, gue Jangan terakhir dong, masih ada waktu 8 menit nih. Ya udah, gue dulu deh, gue pertanyaan. Pak Deddy, ini selama 21 tahun, untuk duitnya itu kan cash flow dan lain-lain. Tadi kan kita ngomong investasi as anak perusahaan. Ada investasi bidang lain nggak sih Pak di Swamedia, misalnya kayak di surat berharga atau semacamnya untuk mengatasi di cash flow dan lain-lainnya gitu Pak? Kalau investasi ya dulu kita coba untuk investasi di bidang lain. Kita pernah coba kuliner, alhamdulillah berhasil ditutup dalam waktu setahun. Terus kita coba usaha di industri konveksi juga sama, tutup juga. Jadi sekarang ya kita concernkan yang sekarang yang industri yang kita memang paham. Kalau kemarin sebelumnya kita nggak terlalu paham cara mainnya gimana, kita asal masuk, asal chip in, tapi ternyata juga akses. Kita chip in-nya masih ngetes sih, nggak dengan secara masif kan, nggak secara besar. Kita chip in dulu, ini jalan nggak. Nah sekarang yang kita paham ya kita develop sesuatu, develop sistem ya itu yang kita coba. Hanya segmen industrinya yang kita geser. Kalau pengennya sih itu sih masuk ke ini kayak Mas Om Agus ini yang macam-macam nih investasinya, pengen belajar ini. Ya itu tanya ke Anggi, dia jagoannya sebelah situ. Udah sampai pindah ke Malang, nah kita masih bertahan di Bandung nih, nggak pindah-pindah ini. Sama Mas Wisnu itu bikin pinjaman juga keren nih Javan ini, pengen belajar juga nih. Oke, sip. Tadi ada Om Sis mau nanya Om Sis, ini mau belum azan karena azan Pak Topik akan berangkat. Siap. Memang harus begitu sih. Oke. Jadi ini konklusinya Pak. Jadi how long can you go Swamedia? Jadi jawabannya bagaimana tuh Pak? Kalau kita ekspektasinya kalau bisa 100 tahun, 100 tahun. Cuma tentu kan harus diganti kan sama siapa. Kita yang lagi nyiapin estafetnya, strateginya bisa tadi bisa jadi exit duluan ada yang ternyata ada yang beli, Om Agus bawa dengan berapa triliun untuk membeli Swamedia ya kita langsung serahkan. Langsung exit kita gitu. Tapi kalau ternyata ada, saya nggak tahu kalau IPO kita mungkin cocok ke sana atau enggak, kita kurang tahu. Terus kalau kita mungkin ya ke depan kita strategi kita besarin dengan propolar anak perusahaan tadi sih.
Siap. Gitu. Dari bahasan, Ekspektasinya tetap sampai 100 tahun kalau ekspektasi. Masih Jadi bukan sampai 8 kiamat tahun ya, lagi. tapi 100-an ya. Amin, amin. Alhamdulillah ya. Ini sebenarnya Pak Agus David, dari Pak Pak Hasan dong. Pak Hasan belum dong. Berapa lama Pak Pak Hasan? Hasan, Pak Hasan, ya benar. Ya jawabannya sama itu kan. Berapa banyak kok Pak Hasan? Satu tahun. 2-3. Sebenarnya itu jadi artinya yang disampaikan Pak Didi kan memang udah pernah kita bahas di forum bersama kan di rapat RPS gitu kan. Jadi memang ya kita memang patok misal 100 tahun, tapi kan sesuatu kita jabarkan lagi dalam step-step yang lebih pendek lagi, misal dalam 5 tahun, 10 tahun seperti itu kan. Atau enggak milestone-nya seperti itu. Oke. Salah satu dengan cara itu kita buat anak-anak usaha gitu. Oke, tapi kenapa harus 100 tahun Pak ya? Kenapa nggak selamanya begitu ya? Emang Bapak yakinnya cuma 100 tahun gitu ya? Ya yang masih yang terjangkaunya. Gitu. Kalau 100 tahun berarti cuma 2 generasi ya Pak ya? Jadi Bapak dan anak mungkin ya? Cucu cicit nggak kebagian ya Pak? Nanti kan anak perusahaannya itu dah kebagiannya. Oh, oke. Perusahaan keluarga. Enggak, artinya memang tetap itu kita nggak tahu ya. Artinya memang yang masih dalam jangkauan kita, jangkauannya ya 100 tahun kita selamanya walau alam kita mungkin ada beberapa perusahaan yang sampai usia 200 tahun cuma kita mencapai 100 tahun itu sudah prestasi yang luar biasa sebetulnya. Kalau memang bisa kita dan kita nggak akan menikmatinya sebetulnya kan ya. Karena kita nggak akan ya kecil lah kemungkinan kita bisa sampai ke sana gitu. Siap. Silakan Kak Agus. Oke, alhamdulillah. Om David, gimana Om David? Sudah banyak gambaran lah yang kita dapat hari ini. Dan jadi host lebih tenang karena tidak banyak bertanya gue. Ya, kalau boleh 1 menit saja di wrap up untuk kita ini yang ingin perusahaannya itu mencapai 20 tahun, 30 tahun. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dari pengalaman-pengalaman yang ada di tempatnya Swamedia untuk wrap up ini semua. Kira-kira apa sih yang bisa harus kita lakukan, trik-trik ataupun saran-saran yang bisa diberikan kepada kita semua? Monggo Pak Taufik dan Pak Didi. Jadi intinya sih sebetulnya kita ini kaidah umum sih ya, ketika kita tuh harus membuat perencanaan kan, ketika kita ya apapun gitu kan, kita harus selalu buat perencanaan. Ketika kita gagal membuat suatu rencana, berarti kita merencanakan kegagalan itu sendiri gitu kan. Nah rencana ini harus kita jabarkan. Kita rencana jangka panjang, jangka pendek. Ya, karena jangka pendek itu ya mungkin dalam waktu 1-2 tahun, jangka panjang itu minimal anggaplah dalam 5 tahun, 10 tahun. Nah, di situ nanti kita harus perlu menyusun step-step untuk mencapai rencana tadi itu. Dan memang harus ada evaluasi memang. Evaluasi itu evaluasi secara berkala itu terserah kita. Mau kita kalau dalam konteks Swamedia kan kita berdelapan, kita definisikan kapan kita evaluasi. Apa yang terutama yang berpartner ya beberapa orang itu memang harus ada evaluasi secara berkala. Apa yang baik, ya kita lanjutkan. Apa yang memang kurang, kita improve gitu. Itu aja sih. Oke. Dan memang ya, intinya tadi itu untuk yang bareng-bareng itu memang harus banyak maklum itu aja. Artinya memang ego itu harus ditekan. Ego itu nggak bisa harus ditekan intinya. Jangan kita harus berusaha memahami pikiran kawan-kawan kita juga. Gitu. Oke, kayaknya ini nggak akan cukup puas. Mungkin saya akan main ke tempat Pak Taufik deh sama Pak Didi deh. Atau yang lain bawa ikut, kita rame-rame deh. Sambil ngopi. Betul. Oke, Kang Agus, silakan. Kita sudah di ujung acara. Terima kasih atas waktunya dari media yang telah sharing-sharing ilmunya yang banyak yang bisa mencerahkan kita semua. Dan kami dari Kitkom kita akan berusaha untuk memberikan acara-acara lain kalau misalnya ada masukan dan lain-lainnya. Kita open banget. Dan kalau misalnya ada yang mau jadi pembicara, kita juga open banget. Silahkan hubungin Pak David atau Pak Sis atau saya. Nanti kita akan bantu untuk membuat acaranya. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Semoga kita sukses selalu dan bisa bertahan sampai 100 tahun ke depan, insya Allah. Usul, request. Yes. Kalau bisa dihadiri juga teman-teman dari WGS gitu kan. Oh, kemarin sudah Pak. Saya sudah mencoba untuk itu kan amazing juga WGS itu kan. Setahu saya udah di atas 300 juga karyawannya, bahkan udah ke mancanegara. Nah ini
Saya masih Nah, ini ada Pak Yogi nih, ada 1 menit Pak Yogi. Pak Yogi. Ayo dong Pak Yogi. Hadir. Ya, kan kita pengen tahu tuh trik-triknya gimana bisa. Itu Om Yogi, gimana gue kemarin tolak nih. Sesi khusus saja nanti. Insya Allah Pak. Ya kalau dari saya sih sebetulnya dari operasional. Jadi kemarin saya udah bilang ke Kang Sis juga harusnya cocoknya dari CEO ya. Cuman tadi menarik yang dari sosial media sempat down juga di 2010 ya Pak ya. Beberapa kali lah. Ya, itu kita sempat pengalaman juga di 2015 Pak. Jadi Ya, sampai layoff layoff sekitar 40 orang waktu itu. Dan kita harus memikirkan strategi lagi ke depannya gitu kan. Cuman memang ya mungkin nanti ada sesi lah Pak, mudah-mudahan saya bisa. Ya, oke. Bujuk Mas Yogi siap ya untuk kita culik ya. Jangan saya. Nanti saya lagi bujuk nih, Kang Sis juga dari kemarin ini. Iya, saya udah bujuk Pak Yogi nih. Kalau bisa ada Pak Ikinnya juga. Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke, ini sudah mau waktu asar ya, jadi biar bisa bergerak ke masjid yang mau ke masjid. Thank you semuanya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.